yang lebar, aku langsung aja nih, kasih ke Kak Nizar untuk bisa, menyampaikan presentasi singkatnya terlebih dahulu untuk kita masuk ke sesi presentasi, sesi talk show-nya. Mungkin dari Kak Nizar apakah udah siap? Oke, mantap. Silahkan Kak Nizar. Oke, suaraku masuk ya, teman-teman. Iya, masuk Kak Nizar. Oke, ya. Thank you, Dimas atas pembukaannya. Kemudian teman-teman tadi udah sharing juga ya, ada berbagai background dan mungkin apa namanya karakter gitu ya. Ada yang lagi fresh graduate, ada yang emang lagi nyari gitu, ya, actively seeking eh, pekerjaan. Kemudian ada yang udah di relevan gitu ya dengan UXR, udah kerja di UXR atau bahkan ada yang tadi S2 gitu ya, mau S2 di Human Computer Interaction. Oke. Jadi sebenarnya aku langsung mulai aja sebelum perkenalkan nama aku Nizar. Jadi sebenarnya materi hari ini kita buat sedikit agak berbeda ya. Jadi aku ngarepin banget dari teman-teman bisa tektokan di dua arah gitu. Feel free untuk tiba-tiba open mic atau tiba-tiba lewat chat juga nggak apa-apa. Nanti akan dilihat juga sama panitia sama Dimas juga gitu sebagai moderator. Jadi kita maunya kita diskusi santai gitu ya, nggak terlalu banyak materinya tapi lebih ke dua arah gitu. Dan sebenarnya materi ini juga nggak melulu tentang UX aja. Nanti aku akan ngejelasin sebenarnya UX dan relevansinya terhadap produk-produk lain atau role produk lain itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Secara benang merah mereka akan saling berkelanjutan dan saling membutuhkan gitu. Jadi intinya ini sebenarnya general banget buat anak-anak produk, mau dia PM, mau desainer, mau UI UX secara full stack ataupun spesifik di UX researcher atau sangat relevan. Oke, jadi hari ini kita akan bahas 3 poin ya. Yang pertama ada career overview, terus ada dispelling myths, artinya kita pengen ngebongkar beberapa mitos di UX yang mungkin kalian udah tahu dan kalian mungkin belum tahu. Bisa jadi keduanya. Dan yang terakhir kita di coding trends, kita akan coba bongkar juga nih tren UX ke depan tuh gimana sih? Apakah masih ideal 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang dan masa depannya UX ke depannya gimana? Kita langsung mulai aja. Ini agenda kita, ada UX Career Overview, Mix of UX Career, dan sisanya kita akan Q&A. Oke, perkenalkan lagi, aku Niza dan beberapa working experience aku sebagai UX dan Product Researcher di Pinhome, di Halodoc, di Pahamify. Jadi ada beberapa industri yang pernah aku punya pengalaman ya, dari properti, dari healthcare, sampai akhirnya education technology. Oke, ini beberapa uh, introduction dulu gitu ya tentang definisi UX. Tentunya kita harus kenal dulu nih sebenarnya UX itu apa. Sebenarnya kalau kalian pengen tahu dasar keilmuan dan ekspertisnya itu buku ini sangat penting dan ini ibarat jadi buku panduannya anak-anak produk gitu ya, terutama UX dan UI. The Design of Everyday Things itu punyanya Don Norman, which is dia adalah salah satu yang akhirnya nge-build website dan konsultan digital experience bernama NN Group ya, Nielsen Norman Group. Kalian bisa cek nngroup.com. Itu banyak banget materi, kemudian ilmu-ilmu yang lumayan banyak jadi dasar kita nge-build framework, kemudian cara kerja, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membuat digital experience itu get better gitu ya. Jadi UX itu tentang singkatnya tentang interaksi gitu ya, semua aspek yang berhubungan dengan interaksi terhadap company-nya, layanannya, dan produknya. Jadi tidak hanya tentang produk dan fiturnya, tetapi tentang company-nya itu sendiri. Karena produk dan layanan itu akan menjadikan sebuah company itu punya unique selling point, dia punya keunikan, dia punya awareness yang bisa cepat berkembang, kemudian sustainability bisnis itu dari service dan produk. Oke, kemudian kenapa ya UX itu penting dalam company atau dalam product development gitu ya, atau bahkan dalam perusahaan secara umum nggak harus produk gitu ya, tapi mungkin company-company yang udah mau menginvestasikan
di bidang digital experience gitu ya, itu karena secara bisnis itu bisa membawa impact. Yang pertama, gimana customers itu merasakan tentang company-nya seperti kayak definisinya dan apa yang mereka tawarkan gitu. Dan kemudian sebenarnya positive UX itu akan nge-increase customer satisfaction, kepuasan, loyalty, kesetiaan pelanggan, kemudian juga bisa drive business growth. Jadi tidak hanya tentang, oh iya ini bisa dipakai sama user kita, oh ini dibutuhkan, tapi dia bisa membuat company itu sustain, company itu bisa survive, bahkan growth secara cepat. Jadi intinya adalah nge-provide atau kita memberikan sebuah kebutuhan bukan keinginan. Itu sesuatu hal yang harus dibedakan ketika kita berbicara tentang user experience. Oke, kemudian beberapa UX business impact gitu ya. Jadi apa aja sih impact UX itu terhadap business metrics? Ada banyak sebenarnya. Ini aku dapat reference dari InVision pernah bikin semacam penelitian gitu ya. Nama judul referensinya adalah The New Design Frontier tahun 2019. Akhirnya memappingkan beberapa business metrics. Oke, UX itu impact-nya apa aja sih? Yang pertama, 81%-nya bisa uh, uh, membuat produk usability itu jadi better atau jadi lebih baik. 71% bisa mengincrease atau kepuasan pelanggan. 42% bisa ke arah revenue atau keuntungan, kemudian 39%-nya ada brand equity, artinya gimana brand itu bisa berjalan, bagaimana brand itu bisa dinilai sama konsumennya, dan sebenarnya mereka itu cenderungnya dilihat sebagai apa gitu. Misalkan Tokopedia versus Shopee. Tokopedia itu cenderung terlihat sebagai e-commerce untuk gadget karena gadget-gadget biasanya pada beli di sana. Atau Shopee yang cenderung brand equity-nya lebih ke arah fashion, terutama wanita gitu, fashion dan misalkan kosmetik. Jadi ketika orang dengar Shopee pasti awareness pertamanya adalah kosmetik dan fashion wanita. Tetapi kalau Tokopedia gadget dan cowok. Nah, itu salah satu gimana membuat brand itu nyata di konsumennya gitu. 39%-nya increase conversion, 39%-nya lagi employee productivity, produktivitas karyawan. Kenapa? Karena kita akan membuatnya segala sesuatu menjadi lebih efisien dengan user experience yang get better gitu ya. Dan yang terakhir ada 30% cost savings. Artinya ketika kita udah bisa melakukan segala sesuatu yang efisien bagi user dan bagi internal employee-nya itu sendiri, kita bisa melakukan penghematan biaya pada company. Oke, nah kemudian ini adalah gambaran ya. Jadi poin hari ini kita juga mengenal struktur organisasi UX di dalam company. Oke, sebenarnya kalau misalkan di berbeda startup pun itu strukturnya beda-beda. Apalagi startup dibandingkan dengan corporate ataupun UX di government, gitu ya. Kan ada beberapa lini pemerintah sekarang udah go digital, udah digitalize gitu ya. Dan salah satunya ada role-role UX ataupun produk gitu ya. Oke, nah secara umumnya gitu ya. Ada dua jenis yang biasanya paling sering gitu ya, paling sering digunakan. Yang pertama itu ada centralized UX team, sama yang kedua decentralized UX team. Centralized itu apa sih? Maksudnya dia terpusat. Terpusatnya tuh kalau aku bisa contohkan semacam project base. Jadi setiap UX itu dia kemungkinan akan megang banyak produk, lini produk ataupun layanan gitu. Jadi satu UX ini akan dirotate gitu ya, dirotasi. Bisa jadi hari ini aku megang, misalkan aku kerja di industri properti. Hari ini aku megang untuk layanan pengajuan KPR, tapi mungkin sebulan ke depan ketika ada proyek baru aku bisa diassign di tempat lain, misalkan penjualan propertinya atau pembelian propertinya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa dirotate.
Nah, itu centralized karena dia dibawahi sama UX manager di sini ada UX manager, di bawahnya ada UX contributor yaitu misalkan kita nih atau misalkan aku yang kebetulan jadi individual contributor UX gitu. Di atasnya ada UX manager itu managerial level. Nah, UX manager ini akan melakukan assign pada UX kontributor yang ada. Misalkan dalam satu tim kita punya 5 UX kontributor, 5 eksekutor UX, ada satu manager. Kemudian ada 4 project masuk ke UX manager. UX manager akan membagi, oke, Nizar dapat tim yang ini ya, project yang ini. Misalkan Dimas dapat tim yang ini dan selanjutnya gitu. Jadi si UX manager ini bertugas akan melakukan pendefinisian dan peralihan gitu. Kira-kira UX contributor ini akan dapat project apa? Based on ya mungkin skill set, based on seniority level dan lain-lain gitu. Tapi bisa jadi nggak sih dalam satu project itu UX-nya lebih dari satu untuk kerjain satu research? Bisa banget, tergantung dari jenis research-nya. Karena ada beberapa research yang tipikalnya itu wide gitu ya, company wide. Jadi kayak misalkan user persona, misalkan company brand dan segala macam itu kan scope-nya besar banget. Jadi kadang-kadang membutuhkan 2 sampai 3 UX sekaligus di satu project yang sama. Nah, yang kedua itu decentralized UX team, which is itu yang sedang struktur yang sedang terjadi di company aku ya. Jadi kita udah full dedicated, satu tim, satu squad itu udah punya satu PM, udah punya satu engineer, udah punya satu UX contributor. Artinya UX contributor ini kemungkinan besar akan stay di squad yang sama. Misalkan tadi aku di industri properti, ketika aku di-assign di pengajuan KPR, aku akan selalu dapat project yang berhubungan dengan pengajuan KPR. Kecil kemungkinannya akan pindah squad, kecuali ada restructuring organisasi. Jadi udah terdistribusi secara tim atau squad, di mana udah unik gitu ya. Ada unique product manager, unique engineer, UX contributor, dan seterusnya gitu. Oke, kita masuk ke UX role differentiation. Aduh, ada apa aja nih sebenarnya perpecahan UX atau pekerjaan yang similar to UX yang sebenarnya bisa kita explore lebih lanjut juga karena trennya ke depannya akan ke sana gitu ya. Oke, kita langsung lihat different type of role-nya. Oke, aku breakdown berdasarkan 2 kuadran. Kuadran pertama adalah menurut aku yang saat ini, current situation. At the moment, trennya ini sedang terjadi. Beberapa role yang udah usual, yang udah biasa ada di startup atau tech company gitu ya. Atau mungkin sekarang corporate juga udah mulai, government juga udah mulai. Yang pertama UX researcher atau nama lainnya product researcher gitu ya. Perbedaan nama yaitu tergantung beda company, kadang-kadang dia membedakan secara naming aja tapi sebenarnya job desk-nya sama. Jadi ya UX researcher ya kita tahu lah kalau misalkan yang kayak definisi tadi dia akan investigate lebih scope-nya ke digital experience, masalah digital experience dengan beberapa metode. Sedangkan kalau UI designer atau product designer itu fokusnya ke visual atau interaction solution. Jadi dia udah berupa solusi. Sedangkan UX designer, bedanya dengan UX researcher dan UI designer adalah dia itu jembatan sebenarnya antara UX dan UI. Jadi sebelum ketika UX sudah dapat insight yang masih raw gitu ya, berupa kualitatif atau kuantitatif, itu akan diinterpret dulu sama si UX designer. Oke, dengan masalah yang seperti ini, kita akan buat yuk solusinya berupa konsep, masih konsep. Kemudian diteruskan dengan UI designer dalam bentuk solusi. Dan yang terakhir UX writer, dia akan nge-provide lebih ke tekstual ya, copy dan lain-lain. Gimana caranya nge-guidance user mengerti tentang tombol-tombol, artikel, penjelasan, deskripsi, explanation, ada gitu. Kuadran yang kedua, ini menurut aku yang akan menjadi baru and the next trend. Ini akan menjadi role-role tipe yang akan muncul baru. Kita masih banyak yang awam, tetapi trennya akan ke sana. Yang pertama si researcher, di mana dia itu akan investigate overall experience. Kalau tadi kata kuncinya di product researcher atau UX researcher adalah digital experience aja, kalau si researcher itu overall experience, nggak hanya tentang digital experience. Jadi kemungkinan kita akan nge-solving masalah-masalah marketing juga, masalah-masalah bisnis juga.
Misalkan marketing bikin campaign, gimana cara testingnya, gimana kita bikin campaign yang sesuai dengan persona user kita. Itu akan jadi salah satu tanggung jawab di UX researcher. Gitu. Kemudian market researcher, sebenarnya role ini udah lama, tetapi melihat pattern yang berbeda nih sekarang, di tech company itu sebelumnya sebenarnya mereka jarang banget ada posisi market researcher. Kenapa? Karena di beberapa tech company, mereka menggunakan third party, pakai pihak ketiga untuk melakukan market researcher. Misalkan, aku pengen launch satu fitur, tapi belum tahu harganya berapa layanan fitur ini. Nah, mereka kan biasanya butuh sample size yang besar gitu ya. Itu biasanya pakai market researcher. Kemudian yang terakhir, service designer. Ini masih sangat-sangat awam banget gitu ya. Masih sangat jarang terdengar gitu ya, maksudnya di Indonesia, tapi di luar, eh, terutama di Europe atau di US gitu ya, itu udah terkenal banget service design. Gimana caranya bikin desain seamless end-to-end service experience. Apa sih contoh service designer tuh kayak misalkan eh, pemerintah kita bikin MRT gitu ya, bikin MRT, kemudian MRT itu kan ada flow-nya dari mulai si penggunanya itu masuk, beli tiket, tap in tiketnya, kemudian dia ke navigasi kemana harus naik, terus tujuannya kemana, sampai akhirnya dia selesai pada tujuannya. Nah, itu service designer. Kita mappingin flow-nya, kira-kira jalur masuknya kemana ya, jalur keluarnya kemana ya. Kemudian navigation seperti apa yang harus kita kasih ke user gitu. Kemudian nanti beli tiketnya atau top up tiketnya setelah atau sesudah ya. Itu sesimpel seperti itu, tetapi itu bagian dari job desk seorang service designer. Oke, iya. Mungkin untuk dari materi tentang karir overview segitu dulu ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa langsung next. Sip. Thank you Mas Nizar atas penjelasannya, yang mana Mas Nizar tadi ngejelasin tentang UX research, prosesnya gimana, terus habis itu juga struktur organisasi UX di perusahaan pada umumnya itu seperti apa sih, dan posisi-posisi yang setara dengan UX research, terus habis itu juga yang terakhir membahas tentang prospek karir di bidang UX research, terus yang tadi membahas tentang UX, terus habis itu juga market research, UX writing, dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke apa namanya ke next topik, yaitu kita akan membahas tentang mitos dan fakta tentang karir di bidang UX research. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, bisa langsung on mic aja atau mungkin bisa langsung raise hand seperti itu tentang pengenalan karir di bidang UX research. Oke, mungkin silakan. Kalau Kak, suara aku masuk nggak sih? Hai, Ya, Mas. Iya, oke, oke. masuk-masuk. Jadi aku mau tanya nih, sebagai kan aku kan sebagai orang yang latar belakang pendidikannya tuh tidak kuat di matematika maupun riset gitu ya. Eh, apa apa ya? Apa career path yang mungkin aku bisa ambil buat transisi ke UX research gitu, sebagai orang yang mungkin ya biasanya kalau DKV kan biasanya mentoknya di UI aja gitu. Oke, berarti Jasmine ini background-nya di kafe ya. Iya. Oke, dan sekarang mungkin udah start punya experience juga di bidang UI design atau belum? Experience-nya sih adanya sih di coding, malah kayak si Oh, oke. perantaranya UI UX-nya masih progres sih, tapi tertariknya sih ke arah sana. Oke. Oke, sebenarnya karir path yang cocok untuk memulai ini apa sih gitu ya, dari sekian banyak diferensiasi ini gitu kan, dari berbagai role yang ada di sini gitu ya. Eh, Harus lewat mana dulu dan role apa yang cocok. Sebenarnya dari role yang aku tulis di sini gitu ya, yang sedang tren, yang sedang current situation terjadi maupun yang akan tren ke depan, itu tergantung dari passion. Karena balik lagi ya, banyak banget jenis pekerjaan eh, yang disukain itu sangat-sangat subjektif gitu, tergantung dari personalnya dan lebih sukanya gimana itu. Cuma aku dari satu-satu ini mungkin bisa ngejelasin sedikit gambaran sebenarnya butuh karakteristik yang seperti apa sih di tiap role ini. Kalau UX researcher itu sebenarnya apa ya, aku bisa bilang yang sering ngobrol sama orang, suka ngobrol sama orang, kemudian
apa ya, suka explain ke orang, suka dengerin curhat orang. Nah, itu cocok banget buat role UX researcher. Kenapa? Karena kita fokus utamanya adalah nge-interview banyak orang. Hampir setiap project kita akan ngobrol sama user kita, cara empati sama mereka, mengerti apa yang mereka resahkan. Nah, itu kalau biasa untuk dengerin curhat-curhat teman gitu ya, atau siapapun itu, cocok banget jadi UX researcher. Kemudian kalau UI designer ya of course pasti ke visual. Jadi kalau misalkan hobi banget misalkan sketching, ngegambar gitu kan, mau gambar apa namanya, graphic design kayak mau gambar animasi dan lain-lain, itu UI designer cocok karena nanti UI designer itu juga bisa nanti ke illustration dan lain-lain gitu. Banyak juga teman-teman aku yang base-nya UI designer pindah ke illustration bahkan ke video animator gitu. Itu karena basicnya emang visual, jadi suka dengan hal-hal visual, sensitif terhadap coloring. Nah, itu tuh salah satu yang cocok UI designer gitu. Sedangkan kalau UI designer ini sebenarnya mirip ya sama researcher, cuma dia harus punya basic apa, desain yang lebih daripada seorang UX researcher. Karena biasanya kalau di company yang punya 3 role ini, punya UX, punya UX designer, punya UI designer, UX researcher itu titik bebankannya lebih ke generate insight mentahnya aja, karena yang akan meneruskan si UX designer gitu. Nah, sedangkan kalau UX writer itu yang lebih tekstual, suka bikin artikel gitu, bikin blog gitu kan, bikin puisi atau apa. Nah, itu biasanya cocok ke UX writer. Kenapa? Karena gimana kita bikin kalimat yang bisa nyentuh user kita untuk ngelakuin activity atau melakukan sesuatu gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan si researcher ya itu mungkin basicnya UX researcher, cuma lebih wide lagi gitu, yang udah mulai paham mengenai cara working flow-nya marketing gimana, kemudian overall experience-nya user, suka banget dengerin satisfaction-nya user, ngelihat rating dan segala macam. Kalau market researcher lebih ke kuantitatif biasanya, walaupun market researcher itu harus mix ya antara kuant dan kual. Kayak biasa ngelempar online survei, karena itu main angkanya banyak banget, bisa ngolah data ratusan, bahkan mungkin bisa sampai ribuan gitu ya, sebagai market researcher. Jadi terbiasa sama matematika, kuantitatif, itu bisa market researcher. Dan service designer biasanya orang yang apa ya, gampang melakukan observasi, ngelihat ngamatin orang ngelakuin apa gitu kan, oh dia kayak gini, nah itu cocok banget untuk jadi service designer. Nah, balik lagi nih, sebenarnya dari penjelasan tadi, passionate-nya kemana sih? Karena menurutku semua role ini bisa dicoba, baik itu sebagai internship ataupun freelance ataupun bahkan mau start dari associate, nggak ada masalahnya. Karena waktu aku juga jadi fresh graduate sempat nyoba beberapa role sampai akhirnya menentukan, oh this is what I need dan passion aku di sini gitu. Itu butuh trial and error gitu sih. Oke, Kak. Thank you. Oke, thank you banget Sama-sama. Kak Jasmine atas pertanyaannya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya untuk di topik pada pembuka kali ini. Mungkin silakan Kak Isma. Oke, halo. Sorry ya, aku off cam karena sambil nyiapin buka puasa nanti. Oh Nah, iya, oke. Siap-siap. aku mau tanya nih, tadi sempat disinggung di awal materi kan terkait bahwa kita tuh baiknya tuh membuat produk itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, sedangkan tuh dalam kondisi kenyataan pekerjaan tuh ada tim lain, contohnya kayak sales atau marketing. Mereka kan jualan tuh pasti kebanyakan bukan karena user butuh, tapi dibikin urgensi seakan-akan user tuh butuh. Nah, gimana sih cara kita sebagai UX researcher tuh bisa ada di tengah-tengah? Kita bisa provide ke sales marketing maunya gimana, tapi kita juga bisa ngombinasikan bahwa ya ini memang user juga butuhkan juga. Jadi nggak seakan-akan kita melakukan riset tuh hanya karena para sales atau marketing pengen jualan produknya dia gitu. Kalau dari pandangannya Kak Nizar gimana? Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you Wismi. Bagus juga nih pertanyaannya. Jadi gimana seorang UX ini bisa menjembatani antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan user gitu kan? Exactly, sebenarnya UX itu harus bisa jadi penengahnya. Jadi tidak berat di bisnis dan tidak berat di sisi kebutuhan user, juga harus bisa menguntungkan.
Di materi aku sebelumnya di Arigato juga aku ngejelasin bahwa sebenarnya UX itu optimal experience lah. Secara keseluruhan itu dibagi jadi 3. Yang pertama technical visibility, yang kedua user needs desirability, dan yang terakhir viability. Itu tentang bisnis, gimana cara monetize fitur. Jadi kalau dibilang user kita udah ngerasa butuh nih, tetapi kalau kita gagal nge-convince tim marketing kita dan tim marketing kita ngerasa kayaknya kita nggak bisa monetize apapun dari fitur ini, itu pun juga akan fail untuk di develop sama PM kita gitu kan. Karena biasanya decision making terakhirnya di PM atau misalkan di C-level. C-level juga akan menolak. Oke, kita build fitur ini tapi kalau nggak menguntungkan gimana? Artinya ngejembatan ini harus gimana? Pertama, kita harus pakai mixed methods. Kita harus punya knowledge yang besar. Ketika kita ngasih reporting ke marketing untuk meyakinkan mereka, itu harus ada metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Karena itu semakin nge-strengthen argumen kita. Oh, berdasarkan survei ini loh, 80%. Berdasarkan kualitatif interview dengan user juga ngerasa ini mappingnya, ini user journey-nya, ini personanya, ini behavior usernya. Sehingga report kita itu komprehensif dan cara kita nge-convince tim marketingnya itu juga by data gitu. Kenapa? Karena di marketing pun mereka akan berpikir tentang supply versus demand, itu jelas. Kita pengen nge-build, kita pengen buat layanan, kita pengen bikin fitur, mereka akan selalu memikirkan oke, supply-nya ada, demand-nya ada. Itu kan harus balance gitu kan. Artinya kalau misalkan ngejual sebuah layanan tetapi di kota itu layanan itu atau produk itu tidak dibutuhkan, ya percuma, nggak akan menghasilkan uang juga kan gitu. Jadi cara menjembataninya adalah satu, kita harus bisa nge-push, ngasih knowledge bukan cuma ke marketing tapi ke stakeholder lain bahwa the impact of UX itu penting secara bisnis. Buktikan dengan apa? Kuantitatif, kualitatif, kemudian metode-metode yang mungkin akan memperkuat gitu. Yang kedua, kolaboratif. Being kolaboratif itu penting. Misal ya, aku sering kalau misalkan ada specific project, bisnis atau marketing, aku ajak mereka ikut interviewnya. Gitu. Biar mereka ngelihat apa yang user omongin. Biar mereka lihat apa yang user sampaikan, keluhkan. Ajak. Biasanya kan beberapa riset sekarang sifatnya kayak gini ya, pakai Zoom, pakai Google Meet, online yang nggak harus ketemuan langsung. Aku invite, yuk ikut, biar tahu kalau misalkan anak-anak UX atau anak-anak researcher ngasih pengetahuan, ngasih insight, ada loh proof-nya, ada loh buktinya kalau emang user berkata demikian gitu. Yang terakhir, UX juga harus mengerti masalah bisnis. Walaupun kecil-kecil dan segala, dengan kolaboratif tadi, selalu ngobrol gitu ya. Discuss sama tim marketing, tim bisnis. Sebenarnya monetize company kita tuh dari mana sih? Ngasilin duitnya dari mana sih? Gitu. Per layanan tuh kita dapat untung berapa? Itu emang sensitif, itu emang keluar dari ranah. Tapi menurutku dengan tren yang sekarang semua company itu mementingkan profitability dibandingkan user growth, itu sangat penting, harus menjadi domain UX sekarang. UX tuh harus tahu fitur yang kita buat itu ngasilin duit atau enggak, kalau iya berapa rupiah. Kemudian ini akan nutup operasional kita enggak? Gitu. Jadi beberapa tips and trick untuk menjembataninya adalah cross kolaboratif, kemudian strengthen report kita dengan kual dan knowledge yang bisa seimbang antara bisnis, user needs, dan juga visibility atau technical gitu. Oke. Dari Kak Isma, apakah ada tanggapan? Oke, cakep. Thank you insight-nya Kak Nizar. Ya, Oke, sama-sama. thank you Lagi war banget, tajil ya. Kak Isma. Iya, nanti Kak Isma kalau misal mau pengen tahu jawaban lebih detailnya lagi yang tadi udah disampaikan Kak Nizar juga, itu boleh banget nonton recordingnya juga yang dulu Kak Nizar ngisi di Arigato, Oh ya. di YouTube-nya arigato.club juga di situ sih. Oke. Thank you banget Kak Isma dan Kak Jasmine atas pertanyaannya. Nanti kita tetap buka pertanyaannya ya teman-teman. Jadi buat yang masih belum kejawab, jangan khawatir. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang mitos atau fakta di dunia karir UX Research gitu.
Nah, mungkin yang pertama yang nantinya akan dijawab juga oleh Kak Nizar, tapi mungkin di sini aku minta tanggapannya juga ya teman-teman ditulis di kolom chat gitu. Nanti menurut teman-teman itu fakta atau mitos sebelum nanti Kak Nizar bakalan membahas tentang mitos tentang karier ini. Yang pertama adalah background non IT bisa berpeluang besar bekerja di bidang UX. Nah, itu menurut teman-teman itu mitos atau fakta sih kalau menurut teman-teman gitu. Boleh tulis di kolom chat ya. Apakah background non IT itu berpeluangan besar nggak sih untuk bisa bekerja di dunia UX research? Fakta, oke Kak Jasmine. Fakta, Kak Cindy berpeluang berarti fakta. Oke, banyak yang menjawab fakta nih. Kak Gina, Kak Gisani. Oke, aku langsung aja nih kasih ke Kak Nizar. Apa nih Kak Nizar jawabannya untuk background non IT itu berpeluangan besar bekerja di bidang UX? Oke, ya jawabannya benar dari beberapa teman-teman. Fakta ya. Jadi kenapa sih mitos ini lumayan berkembang? Mungkin karena eh, awal mulanya si bidang UX ini muncul dari tech company, which is tech company kita tahu kayak product manager atau beberapa posisi itu kebanyakan backgroundnya adalah computer science atau IT gitu ya, teknik komputer, informatika, sistem informasi dan lain-lain. Jadi karena tech company-nya itu dominan gitu ya, dominan sama anak-anak IT, jadi ada mitos nih, kalau misalkan kayaknya sama nih di bidang UX juga harus punya background IT gitu. Ternyata non IT itu bisa berpeluang dan fakta. Karena banyak juga experience aku, bahkan di salah satu company aku, waktu dulu aku magang gitu ya, dia mappingin apa ya, kontributor UX-nya, teammate atau satu tim itu isi dari kontributor di dalam timnya itu harus bisa balance antara background sosial dan background IT. Kenapa? Karena UX itu sendiri expertise-nya itu sangat-sangat besar, lebar, dan cross expertise. Artinya tuh sebenarnya keilmuannya itu lebih dari sekedar computer science doang. Kalau bisa aku jelasin, sebenarnya UX itu banyak banget mix expertise-nya, dari mulai computer science, ada ethnographic, ada psychology. Itu sebenarnya 3 domain utamanya. Ini banyak yang nggak orang tahu. Sebenarnya kita butuh loh anak psikologi di UX. Kenapa? Karena mereka tahu cara nge-interview orang yang baik dan benar, cara mengolah dari sebuah kalimat verbatim orang menjadi sebuah insight, sampai akhirnya gimana caranya kita bisa empathy sama lawan bicara kita. Itu kan sangat-sangat dipakai ketika interview atau usability testing, dan the most of user experience methods itu kita pasti harus interaksi dengan lawan bicara kita dan bisa paying empathy, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya gimana sih Kak? Misalkan kamu kebetulan jadi UX di industri perbankan misalkan, sedangkan kamu nih tidak memakai layanan banknya. Gimana caranya kamu bisa menangkap perasaannya user terhadap masalah yang terjadi di perbankan, sedangkan kamu nggak punya experience dalam si fiturnya atau si platform perbankannya. Ya itu kan susah kan? Gimana kita bisa meyakinkan stakeholder kita kalau kita belum nyoba? Nah sebenarnya jadi being UX itu nggak harus selalu mencoba fiturnya, tetapi gimana kita mensiasati ketika kita berbicara sama user kita, pengguna aslinya, kita bisa pengen empathy, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi misalkan, oh ini susah nih kalau untuk bank A misalkan, untuk metode pembayarannya dikit. Kita pengen empathy, jadiin diri kita sebagai posisi user. Oh iya ya, kalau misalkan jadi user yang seperti itu, terus metode pembayarannya sedikit, susah bayar, bukannya membantu, tapi malah meribetkan. Jadi belanja nggak jadi. Nah, itu kan kita harus bisa mengempatikan perasaannya user, emotionnya user, kita sampaikan. Kita harus tambah nih metode pembayarannya, flow-nya harus dipermudah dan lain-lain. Jadi sebenarnya background non IT banyak banget yang sekarang udah eksis gitu ya di UX ataupun tim produk secara keseluruhan. Oke,
Thank you banget nih Kak Nizar atas penjelasannya. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di bidang UX research tapi pendidikannya backgroundnya bukan non IT, itu jangan khawatir, yang tadi udah dijelasin oleh Kak Nizar bahwasanya background non IT itu berpeluang besar juga sih untuk teman-teman bisa join atau bisa berkarya di dunia UX research. Oke, nah mungkin aku lanjut ke mitos atau fakta yang kedua. Nanti boleh teman-teman ditulis di kolom chat terlebih dahulu, yaitu main job desk UX hanya untuk melakukan testing fitur. Itu betul nggak sih teman-teman? Boleh ditulis di kolom chat. Jadi tugas utamanya UX research itu hanya untuk melakukan testing fitur. Oke, tidak. Oke, berarti mitos. Kak Jasmine mitos. Oke, silakan dari Kak Niza bisa menjawab apakah betul jawabannya dari teman-teman. Kebanyakan mitos. Oke, kebanyakan mitos ya. Oke, Iya. jadi jawabannya betul, mitos. Dan ini mitos yang apa ya? Yang semakin ke sini makin terjadi. Current situation, kenapa UX selalu hanya diperuntukkan sebagai apa ya? Tim yang secondary lah, tim yang tidak cukup penting dalam struktur organisasi produk atau siklus product development, dan hanya dijadikan tempat testing. Jadi kalau mau launch fitur, ya udah yang penting ngelewatin UX, di riset sama dia, udah selesai. Tapi nggak akan ada decision yang terjadi dari insight yang kita buat, karena kita sebagai petugas testing doang. Itu terjadi di beberapa tahun kebelakangan juga ya, karena juga banyak banget company yang segala sesuatunya tuh jam to solution gitu. Produk-produk yang mereka buat, ya udahlah, nggak usah di testing dulu, nggak usah tahu kebutuhannya atau enggak, kita langsung eksperimen aja gitu, langsung bikin aja dulu solusinya, langsung live di production, nanti baru kita lihat. Padahal UX itu memitigasi resiko, risk management gitu kan, mitigasi resiko, apakah fitur kita dipakai atau tidak, apakah fitur kita mungkin bikin jadi perusahaan rugi atau justru menguntungkan karena dibutuhkan gitu. Ujung-ujungnya tadi cost efisiensi. Jadi main job desk sebagai testing fitur itu mitos. Kenapa? Karena kita bisa doing more dengan UX. Nggak cuma testing fitur, kita bisa ngetesting konsep, kita bisa ngelihat pattern behavior user ke depannya gimana. Kemudian kita bisa mencari ide, generatif idea, kita mau bikin fitur apa ke depannya, sampai memproyeksikan hal-hal yang belum terjadi. Dengan apa? Dengan tren, ngelihat data, kemungkinannya gimana, kita tanyain sama user gimana, itu sangat bisa terjadi. Dan metode kita banyak yang bisa kita lakuin hanya daripada hanya sekedar testing fitur. Jadi ini mitos. Oke, thank you banget nih Kak Nizar. Jadi buat teman-teman yang masih bingung apa sih yang biasanya dilakukan atau main job desk-nya UX Research, jadi bukan hanya testing fitur aja tugas dari seorang UX Research. Oke, aku lanjut ke mitos atau fakta yang selanjutnya. Nanti buat teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyakan tadi ke mitos pertama atau mungkin mitos fakta yang kedua, itu boleh banget bisa disimpan dulu, nanti kita di akhir bisa buka sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya yaitu salary UX itu bisa puluhan juta rupiah. Itu betul atau enggak nih teman-teman? Mitos atau fakta? Atau mungkin ada teman-teman yang udah pernah jadi seorang UX research, apakah relevan nggak sih salarinya dengan seorang UX research? Oke, boleh. Insya Allah fakta, betul nggak nih Kak Nizar? Kita lihat jawabannya. Maunya sih fakta. Jawab Wah, fakta. dia diaminin aja dulu ya. Semoga fakta. Pada berdoa semua nih Kak Nizar, bukan? Nggak ada yang batas mitos. Oke, ini agak kontroversial ya. Jadi ada yang bilang maunya fakta, Oke, ada oke. yang bilang udahlah mitos alias pesimis gitu ya. Kan kayak being optimistic gitu ya. Oke, mungkin kita langsung jawab aja ya, Dim ya. Jadi jawabannya adalah mitos. Sebenarnya pure 100% mitos enggak. Benar tadi ada yang salah satu ngejawab tergantung posisi, tergantung banyak banget nih sebenarnya variabelnya.
tergantung posisinya atau seniority level. Kamu ada di senior, medior, junior, UX lead, dan segala macam. Company size-nya gitu ya, ada berapa karyawan, bisnisnya udah berjalan sejauh apa, produk layanannya udah berkembang pesat atau belum. Kemudian dari sisi eksternal itu yang menurut aku yang sangat-sangat sulit diprediksi. Misalkan kemarin kayak pandemi, akhirnya menuntut beberapa company melakukan layoff, kemudian ada kejadian tech winter sehingga mungkin mereka cenderung untuk nge-hire salary yang mungkin di bawah rata-rata atau mungkin hanya di average, nggak sampai tinggi banget. Jadi ada 3 hal itu yang sebenarnya mempengaruhi besar atau tidaknya salary gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang langsung, oh gaji UX langsung puluhan juta rupiah, enggak gitu. Bahkan mungkin ada yang butuh bertahun-tahun untuk sampai di angka segitu gitu. Tapi nanti kita akan coba decoding trends-nya ya di topik selanjutnya. Sebenarnya apa yang terjadi dan tren ke depannya gimana. Tapi aku akan ngasih gambaran sedikit. Oke, kalau kalian masih interest tentang tren UX lebih detail, aku mau saranin kalian baca report ini. Referensinya nama reportnya ada Kepoin Dunia UX Indonesia. Itu dibuat beberapa influencer UX yang mereka kerja ada yang di lokal company, ada yang di international company. Salah satu influencernya adalah Yoel, kalau kalian ada yang tahu, Yoel Sumitro. Nah, mereka bikin riset nih buat anak-anak UX, pakai survei, dibikin scale, dibikin min, max, median dari beberapa yang ngisi survei, anak-anak UX ini gajinya berapa sih? Oke, dan sekali lagi aku tidak akan menyebutkan spesifik salary-nya gitu ya, karena itu sensitif gitu ya. Kita lebih bicara tentang median, max, dan min. Oke, coba kita tracking dari gaji bersih praktisi UX per bulan dengan beberapa role ya. Perbedaan role ini minimalnya di angka 1 juta, artinya ada loh yang gajinya start dari 1 juta sebagai researcher, maksimalnya di 93 juta. Mungkin terlihat fantastis, tetapi kalau kita lihat mediannya di angka 10 juta gitu ya. Ini dengan N sekian nih. Ini jumlah yang mengisi survei ya gitu, populasinya. Populasi sampel surveinya. Jadi dibilang puluhan juta ada sih sebenarnya. Cuma kita bicara tentang proporsinya berapa banyak sih yang berpuluhan juta sampai angka segini. Ketika kita lihat median atau nilai tengahnya adalah 10 juta. Begitu dengan UX writer, design system, product designer, dan people manager gitu ya. Terus dipengaruhin dengan lama pengalaman kerja dan umur. Itu benar, variabel yang bisa tadi aku bilang seniority levelnya dan experience-nya. Jadi kalau misalkan lihat di sini tabelnya, misalkan kayak kurang dari 1 tahun, mediannya di 4.900.000. Dan seterusnya, kalau kita lihat start dari 3 sampai 5 tahun itu udah mulai naik gitu ya mediannya di angka 12 sampai 15 juta untuk pengalaman kerja domestik gitu ya. Kemudian tadi kan aku bilang salah satu faktornya adalah company-nya, company size, company business, dan lain-lain. Nah, ini kalau based on tipe perusahaan, ini masih domestik ya. Kalau misalkan freelance nih, mediannya di angka 2.500.000. Kalau agency gitu kan, ada beberapa UX yang ditempatkannya di agency sekitar 8 juta. Kemudian UMKM gitu ya, sekitar 8,5 juta. Startup memang lebih tinggi gitu ya, karena tech company. Kemudian, nah ini ada tren yang lumayan baru gitu ya, karena beberapa government corporate company itu udah start digitalizing gitu ya. Ada posisi-posisi PM, ada posisi-posisi UI, UX gitu. Jadi angka yang similar secara median ya dengan tech company. Tapi kalau ngelihat dari N-nya sih sebenarnya masih jauh ya, 44 sama 199. Jadi mungkin akan lebih rendah kenyataan di lapangan. Oke, terus yang bisa sampai puluhan juta tuh gimana Kak? Oke, kita lihat ya. Ini based on international countries gitu ya. Mungkin ini Indonesia tadi kita udah bahas spesifik ya, tapi ini secara umum di beberapa negara gitu ya. Ya misalkan di Southeast Asia ada Thailand, Singapura, mediannya di 16 sampai 21 juta. Tapi memang kalau dibandingkan Southeast Asia, jadi dibandingkan Asia Tenggara, salary Indonesia tuh masih cukup kecil.
dibandingkan Thailand dan Singapura atau Malaysia gitu ya. Masih lebih secara mediannya masih lebih besar. Kemudian beberapa negara gitu ya, ada Europe kayak Inggris, Italia, Kanada, ada Amerika juga. Dan sebenarnya secara kesimpulan, mana sih yang cukup besar ya ini di angka UEA, United Arab Emirates, dia kayak Dubai dan Abu Dhabi ya kotanya. Kemudian ada Netherlands, juga ada Belanda. Ini sekitar segitu. Tentunya dengan gaji segitu, salary segitu, perlu ada living cost dong. Living cost di beberapa negara tersebut juga tinggi. Jadi ini pure hanya tabel salary, tapi mungkin secara teknis lapangan bisa lebih kecil atau bisa lebih besar gitu. Jadi aku ingin menjawab mitos itu dengan data gitu ya. Kalau misalkan nih coba nih kalian lebih aware lagi tentang jangan fokus ke angka dulu, karena angka sekarang itu sangat sulit untuk seideal 5 atau 10 tahun ke belakang. Oke, thank you banget nih Kak Nizar. Siapa mungkin yang mau kerja di Dubai angkat tangan, weh. Oke, kita Oke. masuk ke mitos atau fakta selanjutnya nih, yang mana tidak semua feedback dari user itu perlu didengarkan dan diimplementasikan. Betul atau enggak nih teman-teman? Mungkin yang Oke. udah punya pengalaman atau apa itu fakta atau mitos. Boleh ditulis di kolom komentar. Fakta, fakta, fakta. Coba Oke, Dim, salah banyak satu yang fakta ditunjuk nih. aja alasannya apa. Iya, oke. Boleh deh mungkin yang belum dari Kak Gina. Boleh on mic mungkin. Kak Gina. Jawabannya apa? Misalnya apa? Iya, Aku coba. Kak. Iya, boleh. Silakan Kak. Alasannya kenapa nih? Oh, eh, alasannya karena biasanya ada urgensinya gitu. Ada yang harus, ada fitur yang emang harus diduluin, ada harus fitur yang untuk dikebelakangin gitu sih, Kak. Oke. Jadi jawabannya apa nih Gina? Fakta atau mitos? Eh, mitos jawabannya. Ya Allah, salah, maaf. Oke, mitos ya. Coba kita lihat jawabannya. Sebenarnya fakta. Oke, sebenarnya kata kuncinya tidak semua ya. Kalau kata kuncinya adalah semua feedback dari pengguna harus didengarkan, itu mitos. Tapi kalau kata kuncinya adalah tidak semua feedback dari pengguna harus didengarkan dan diimplementasikan, itu fakta. Kenapa nih? Kok aneh nih gitu? Padahal kan kita bicara tentang kebutuhan user. Kalau user butuh, kenapa nggak didengerin dan diimplementasikan? Oke, padahal tadi aku ngejelasin tentang being empathy gitu kan, harus bisa mendengarkan lawan bicara kita, artinya di sini user secara baik dan benar. Oke, kenapa? Karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Jelas. Kalau kita menuntut company kita, tim produk kita, ataupun fitur kita itu bisa menjawab semua keresahan orang, menjawab semua keluhan orang, kita akan bikin fitur banyak banget gitu. Ini bisa ratusan, puluhan ribuan, sampai dari Sumatera sampai Papua bisa suka dengan fitur kita. Nyatanya kita tidak bisa melakukan itu karena pasti kita akan dituntut mengenai prioritas. Dari sekian banyak ide, dari sekian banyak saran masukan, mana yang harus kita implementasikan dan kita perjuangkan gitu untuk dibuat gitu kan. Nah, itulah salah satu skill set yang harus dipunyai seorang UX researcher. Gimana memilah dan bisa memprioritisasikan dan membedakan antara mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Tadi jelas ya, kata kunci di slide awal adalah provide what user needs, not what user want. Bedanya apa, Kak? Pengen sama butuh beda. Gitu. Butuhnya apa? Butuhnya alat transportasi untuk sampai ke kantor. Ya sebenarnya naik busway udah sampai di depan kantor. Tapi kalau dia pengen, aku pengen beli mobil Porsche misalkan.
atau misalkan pengen beli mobil Ferrari untuk bisa ke kantor. Sebenarnya yang dia butuhkan sekedar transportasi dari rumah sampai di depan kantor. Ternyata naik transportasi umum, naik busway udah sampai. Nah, itu yang mereka yang butuhkan. Sedangkan yang mereka inginkan mobil mewah yang harus mahal gitu. Itu salah satu contohnya. Artinya kita bisa seorang UX itu harus bisa memilah nih. Ketika kita mendengarkan, ketika kita berbicara dengan pengguna kita, akhirnya nanti kita biasanya ada transkrip tuh, catatan perbincangan dari sesi interviewnya. Nanti kita akan olah. Nah, daya analisis inilah yang kalian harus cari benang merahnya dulu, polanya seperti apa, sehingga ketika ditanya sama product manager kita, oke Zar, ada 7 saran masukan dari pengguna kita. Mana yang kita prioritasin? Kita udah bisa jawab. Oh, berdasarkan insight-nya, berdasarkan hasil interviewnya, berdasarkan observasi UT-nya, ternyata sebenarnya yang dibutuhin sama user tuh cuma 3 fitur. Sisanya, 4 fiturnya itu sebenarnya nice to have. Sesuatu yang kalau ada, oke. Kalau nggak ada, ya udah. Sedangkan kalau kita bicara fitur yang sesuai dengan kebutuhan, itu hygiene. Itu udah pasti akan mereka pakai. Gitu. Jadinya jawabannya fakta, karena ya nggak harus semuanya, semua banget. Ada 30 feedback dari user, 30-30-nya harus kita implementasikan. Gitu. Oke, thank you banget nih Kak Nizar dan tadi Kak Gina juga yang udah membagikan pendapat juga. Jadi bahwasanya tidak semua feedback itu harus didengarkan dan diimplementasikan. Nah mungkin kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman yang pernah mendengarkan mungkin ada mitos atau mungkin fakta tentang UX research, nah itu mungkin boleh kita klarifikasi di sini, mungkin bisa dibantu jawab oleh Kanizar gitu. Mungkin bisa langsung raise aja atau mungkin boleh tulis di komen chat ataupun Q&A. Kalau semisal masih belum ada nih, mungkin aku mau nanya nih ke Kanizar tentang mitos atau fakta gitu. Mitos atau fakta sih Kanizar kayak semakin ke sini tuh kita sebagai orang yang mau switch karir ke dunia UX research atau mungkin product research tuh semakin susah gitu. Mungkin karena lowongannya semakin banyak kah atau mungkin saingannya yang semakin ketat atau mungkin apapun itu gitu. Jadi kayak peluang karirnya tuh semakin luas atau semakin sempit sih untuk saat ini atau mungkin ke depannya gitu mungkin buat Kanizar gitu. Oke, jadi kita bicara udah masuk ke decoding trends ya. Kita coba bongkar nih trennya ke depan gimana sih gitu ya. Oke, jadi mungkin aku start dari fenomena yang sedang terjadi dan aku sendiri nggak tahu sampai kapan akan terjadi. Tapi ya mau nggak mau kita harus hadapin sama-sama, terutama yang masih berjuang di tech company. Yang pertama ada bubble startup, yang beberapa pendapat beberapa orang gitu ya. Ada yang bilang udah pecah, ada yang bilang OTW pecah. Itu sangat simpang siur, tapi yang jelas bubble startup ini sedang terjadi gitu loh. Apapun resultnya, udah pecah atau belum, ya it's happening right now. Dan itu yang membuat marketnya jadi saturate. Kenapa kok bisa? Karena aku bisa bilang tech company atau startup company 5-10 tahun ke belakang itu adalah periode mereka berkembang secara pesat, terutama di Indonesia. Kita tahu Indonesia salah satu negara yang punya tech company startup yang cukup terbanyak di Asia Tenggara maupun di Asia gitu ya. Jadi perkembangan pembuatan startup tuh banyak banget, dari mulai e-commerce, dari mulai akhirnya ojek yang di metode offline jadi berubah jadi online. Segala sesuatunya di online yang sekarang, segala sesuatunya digital, dan tiba-tiba mereka jadi company gitu kan. Tetapi karena persaingan yang dengan sistem yang kurang sehat, kenapa aku bisa bilang kurang sehat? Karena ini menjadi perdebatan beberapa expertise juga. Karena bisnis model tech company dan startup itu based on user growth. Selalu dilihat visinya adalah user growth. Gitu kan. Berapa banyak user di bulan ini, di quarter depan, di tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika growth user ada banyak, udah banyak yang tahu tentang company A, kemudian dia akan masuk pasar saham IPO, disitulah akan dibeli sahamnya dengan banyak orang. Tujuannya kan adalah itu. Sedangkan
ketika pandemi terjadi, tech winter terjadi, fenomena itu yang membuat segala struktur idealisnya tech company, bisnis model yang dulu dikembangkan sedemikian rupa, dari duit investor terus dibakar menjadi marketing, campaign, dan lain-lain, itu sangat sulit untuk works di zaman sekarang. Kenapa? Karena investor pada akhirnya melihat tentang nggak peduli berapa user kalian, mau user kalian sedikit pun, tetapi bisa profitable dan berkelanjutan bisnisnya, sustainability, bisnis modelnya, itu yang dicari sama investor sekarang. Gitu. Nah, itulah yang membuat pola awal tren market UX ini berubah. Kenapa? Karena pada akhirnya company akan melakukan cost efficiency dong. Jelas, karena ada tech winter, ada faktor-faktor eksternal, daya beli masyarakat yang masih minim, sehingga perputaran cost di dalam company itu jadi sulit dan minim, harus dihemat-hematin. Toolsnya yang tadinya biasa mahal, udah ganti yang lebih murah. Yang tadinya nge-hire banyak salary range yang luar biasa fantastis, angkanya coba kita nggak bisa nih. Kayaknya kita nggak bisa pakai lagi salary range untuk karyawan kita yang seperti ini. Itu fakta di lapangan. Jadi mereka melakukan cost efficiency. Artinya, banyak juga peleburan posisi. Karena cost efficiency tadi, gimana caranya bisa menghemat, tapi dengan output yang tetap, mereka melakukan restructuring. Tadi aku ngasih tentang struktur organisasi yang versi idealnya. Tetapi versi tidak idealnya sekarang, di hari ini banyak banget. Banyak yang UX merangkap jadi desain juga. Banyak yang PM harus end-to-end, harus bisa desain, harus bisa research, harus bisa decision making, harus bisa bikin prioritisasi. Bahkan ada yang sampai harus bisa ngedevelop with code. Jadi engineer juga ada, UX engineer. Itu banyak banget role-role yang sekarang dilebur. Kenapa? Karena yang biasanya spesifik, satu tim ada 7 orang, gimana caranya bisa jadi 3 orang. 5 orangnya ini kita sisihkan, 3-nya ini kerjaannya harus ditambah. Itu fakta di lapangan. Kemudian itulah yang membuat jadi supply-nya itu udah banyak banget, oversupply gitu, saturate di market. Orang yang mau di bidang UX itu banyak banget. Orang yang mau di bidang produk, yang mau jadi PM, yang mau jadi designer itu banyak banget. Sedangkan demand-nya gitu ya. Pos-pos lapangan kerjanya, peluangan lapangan kerjanya itu sedikit. Kenapa? Karena ya tadi ada cost efficiency tadi. Yang tadinya kita bisa bersaing untuk satu posisi, mungkin bersaing dengan 5-10 orang, kita bisa bersaing dengan puluhan orang, bahkan ratusan orang sekarang. Itu yang membuat marketnya saturate dan company cenderung akan ngambil yang experience, yang udah berpengalaman lama, ditarik gitu. Nah, kemudian tetapi positif message-nya, tren ini tuh memunculkan juga tren baru. Jadi misalkan ada tren negatifnya kan tadi, sebenarnya memunculkan tren positif juga. Kenapa? Karena beberapa company udah mulai digitalisasi. Kayak tadi yang aku bilang berulang-ulang, kalau misalkan government kita udah banyak yang pakai digitalize. Corporate yang tadinya full conventional things, mereka udah beranjak karena sadar digitalisasi itu bisa mempercepat laju perusahaan mereka secara bisnis gitu. Akhirnya muncullah yang tadinya di beberapa corporate atau BUMN, kemudian di beberapa bank konvensional, kemudian di beberapa provinsi gitu ya. Bahkan mereka bikin sampai digitalisasi sendiri, itu memunculkan akhirnya ternyata mereka buka posisi UX, PM, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kita punya kesempatan baru di sana. Jadi visionnya tidak hanya melihat posisi produk ini kayaknya cuma bisa diterima di tech company deh, di startup company deh, gitu. Yes, semuanya ada plus minusnya ya. Tech company mungkin kita bisa karir path-nya bisa tiba-tiba cepet nanjak dan segala macam. Di satu sisi casual, bekerjanya casual, bajunya bisa nggak harus rapi, sedangkan mungkin di corporate itu sustainability-nya lebih ada gitu kan, lebih stabil, tapi mungkin nggak se-casual di startup. Jadi gitu sih untuk Oke. job market UX sekarang. Oke.
Thank you banget nih Kak Nizar udah ngejelasin job marketnya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir juga gitu sih dengan adanya bubble startup, fenomena, terus habis itu juga tech winter dan lain-lain. Dan tadi di akhir juga Kak Nizar menjelaskan ada sisi apa namanya segi positifnya juga gitu. Yang mana dari segi BUMN, terus habis itu juga government itu juga udah mulai melek digital, ada lowongan tentang UI UX, produk dan lain-lain gitu. Nah, mungkin em, sebelum masuk ke pertanyaan dari Kak Gina di chat, aku mau tanya nih ke Kak Nizar. Kita masuk ke tentang soft skill apa aja sih yang penting untuk UX research gitu. Sehingga tadi yang udah dijelasin oleh Kak Nizar, yang mana peluang karirnya itu semakin sempit, terus habis itu juga persaingannya semakin banyak. Jadi soft skill dan hard skill apa sih yang harus kita milikin sehingga kita tuh eh, bisa bersaing gitu sih di dunia product research ataupun dunia produk sehingga kita bisa eh, bersaing gitu sih di dunia karir nantinya gitu sih Kak Nizar. Oke, mungkin kita start dari soft skill gitu ya. Sebenarnya apa aja sih soft skill yang diperlukan gitu ya. Eh Sebenarnya aku mau disclaimer dulu, setiap orang pasti punya point of view-nya masing-masing yang mengenai soft skill dan hard skill yang harus dimiliki, tapi ini based on experience aku dan eh yang aku asah dan ternyata works untuk menjembatani aku dalam berkarir gitu ya di dunia UX gitu ya. Yang pertama, soft skill yang harus paling dibutuhkan adalah communication. Itu jelas. Karena kita akan sering communicate dengan stakeholder, meyakinkan, nge-convince report kita, negosiasi dengan PM. Misalkan PM minta, gimana caranya risetnya bisa seminggu. Itu negotiation skill dan communication skill sangat-sangat diperlukan. Gimana kita bisa negosiasi jadi timeline jadi 2 minggu, atau bahkan lebih cepat. Atau kita propose metode lain, atau kita nge-propose, oke ini dipospon aja research-nya karena ada yang lebih penting. Itu communication. Kemudian juga kita harus bisa ngobrol kan, sering ngobrol sama user kita, gimana caranya membuat mereka bisa nyaman untuk ngobrol. Kalau misalnya interview UT nggak merasa apa ya ditekan gitu ya, sehingga mereka nggak enjoy ngasih explanation-nya dan lain-lain. Jadi communication skill. Yang kedua, empathy, jelas yang tadi aku sampaikan juga, kalau misalkan gimana cara kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, karena itu inti penting sebagai UX researcher. Kemudian ada critical thinking, gimana kita bisa kritik. Sama dengan curiosity juga, rasa penasaran gitu. Jangan jangan selalu cepat puas dengan keadaan itu, karena apa? Curiosity, rasa penasaran kalian itu sangat dibutuhkan ketika banyak banget metode UX yang silih berganti gitu. Dan trennya itu mungkin tiap 2 tahun ada metode baru, tiap 3 tahun nanti ada lagi teori baru. Itu yang harus kalian tetap penasaran dan tetap belajar dan coba untuk kritis gitu. Ketika ngelihat apa ya, ibaratnya ketika UX dan tim produk itu sering banget akan ada sesi brainstorming biasanya. Brainstorming tuh kalian dikumpulin, terus ada problem, ada masalah, ayo kita duduk bareng-bareng, kita pecahin masalahnya. Nah, itu critical thinking penting banget. Jadi gimana cara kita bisa kritis, bisa cerewet, bisa nggak terima jadi aja. Oh, kita bikin fitur nih, ya udah, kita harus kritisasi gitu. Kayak ini gimana flow-nya, apakah efektif buat user, apakah menghasilkan atau enggak. Itu being critical itu the important things juga gitu ya. Yang terakhir adaptability gitu ya, karena ini metode yang dinamis banget. Kita tahu teorinya baru ya kurang dari 10 tahun ke belakang, jadi masih banyak perubahan yang akan harus diadaptasi sama UX researcher-nya sendiri. Masuk ke hard skill, beberapanya yang pasti user research ya, menguasai mixed methods, metode kuan-kual, gak cuma ya udah UX belajar UT aja, banyak banget metode yang bisa kalian pelajarin with or without guidance atau enggak, kalian bisa pelajarin sendiri sebenarnya. Banyak banget, bisa lihat YouTube, bisa lihat reference dan lain-lain. Selalu perbarui metode-metode kalian, mengikuti zaman, dan juga setiap problem itu nggak bisa di-solve dengan satu metode doang. Kadang-kadang harus ada alternative solution, metode lain, sehingga kalian tuh jadi fleksibel gitu. Ketika PM minta, oh ya udah dia bisa nih dengan problem masalah kayak gini, ternyata dia nggak pakai UT, pakai konsep testing dan lain-lain. Data analisis penting juga,
karena nanti kalian akan lihat banyak data, mau kualitatif, mau kuantitatif, harus bisa ngelihat pola gitu ya. Harus bisa ngeproyeksi tren ke depan dan lain-lain. Itu perlu banget untuk menganalisis data sehingga kita punya decision making based on data. Karena ya tech company biasanya data driven decision making. Terus berhubungan dengan data juga, gimana caranya kita bisa ngevisualisasi dan nge-crafting report biar meyakinkan. Karena menurut aku ketika kita analisisnya udah bagus, tapi kita nggak bisa memvisualisasi tabelnya, chartnya, kemudian insight-insight menariknya di dalam reporting kita, itu nggak bisa nge-convince PM kita juga atau stakeholder lain kita juga. Gitu. Dan yang terakhir affinity mapping. Affinity mapping itu adalah proses ketika kalian udah dapat insight kualitatif, gimana caranya mengolah itu dan menghasilkan sebuah conclusion, itu affinity mapping. Terus dari hasil interview itu kalian akan mappingin, oh ternyata user butuhnya ini, pain point-nya ini, workaround-nya ini, behavior-nya ini gitu. Itu adalah affinity mapping. Mungkin itu sih, jadi untuk skill set yang menurut aku cukup works ya untuk bisa dipakai di dunia UX. Thank you banget nih Kak Nizar udah nge-share juga soft skill dan hard skill apa aja yang mungkin buat teman-teman perlukan untuk bisa berkarir di dunia product research dan bisa berpeluang gitu sih dari pesaing-pesaing nantinya di dunia karir. Jadi nggak hanya tentang riset aja gitu, tadi jelasin juga hard skill salah satunya tentang data analis, terus habis itu juga data visual, report crafting, dan lain-lain. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gitu tentang soft skill atau mungkin hard skill yang mau ditanyakan gitu tentang UX research mungkin. Kalau bisa oke, mungkin aku tanya dari Kak Gina mungkin mau tanya langsung Kakak. Oke, kalau misal aku bacakan aja, ini Kak Gina bertanya, berarti sebagai UX Research harus bisa mengolah data kuantitatif dengan software-software tertentu juga Kak, seperti SAM, PLS, dan lain-lain. Oke, untuk tools sebenarnya, Gina, thank you atas pertanyaannya. Itu sangat-sangat subjektif banget karena tiap company itu beda-beda pakai toolsnya, dan tergantung kalian masuk ke company itu, dalam proses company itu sudah menjalankan strukturnya dengan tools-tools yang mereka pakai atau belum. Kalau belum, kalian bisa propose kan, misalkan kayak, oh kayak better nih kuantitatif pakai metode ini, atau misalkan sekedar analisis dengan formula di Excel aja itu udah cukup buat mereka gitu. Nah itu tergantung kebutuhan. Tapi so far di experience aku, sekarang tuh makin ke sini toolsnya startup atau tech company itu makin canggih gitu. Jadi tools-tools yang konvensional kayak misalkan ya formula-formula Excel sih ya jelas lah masih dipakai, pivot table gitu-gitu, yang hygiene masih dipakai. Tapi sisanya analyticals-nya itu udah automation by AI semua. Bahkan kayak mereka bisa ngelihat behavior user dan langsung bikin grafiknya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah adaptability memakai toolsnya gitu. Karena sometimes ketika kalian udah belajar tools A, ternyata kalian pindah company di B nggak pakai tools A ini, ya udah kalian mau nggak mau harus adaptasi dari nol lagi. Jadi menurut aku nggak ada pakem mengenai tools kuantitatif apa, tapi mostly yang sering dipakai ya kuantitatif UX itu kayak heat map analytics itu sering dipakai, funnel drop analysis itu sering dipakai. Terus iya, dua hal itu sih yang paling sering dipakai untuk kayak ngelihat berapa banyak user yang drop, kemudian alasannya apa, kemudian heat map jadi kayak satu halaman mana tombol yang sering paling diklik, mana yang belum gitu. Jadi menurut aku ya sebenarnya analytic skills-nya tuh yang hygiene aja, kayak misalkan median gitu-gitu, pivot table, kemudian apa namanya, kalau misalkan kita bikin percentage dari hasil survei itu yang sering dipakai, karena selebihnya itu udah advance banget, toolsnya bisa mengotomasi langsung jadi angka gitu. Yang kita butuhkan adalah melihat, oke udah ada data nih, kesimpulannya apa? Udah ada data, penurunan, kesimpulannya apa, alasannya apa. Nah itu sih analytical skills yang cukup penting.
Thank you banget nih Kanizar atas penjelasannya dari Kak Gina. Apakah udah cukup terjawab tentang tools-tools apa aja? Oke, terima Sudah, kasih sudah Kanizar. cukup kok. Terima Oke, kasih, thank Kak. you. Thank you juga Sama-sama. Gina. Oke, tadi kan Kak Nizar juga menjelaskan gitu sih tentang market job, terus habis itu juga tentang kondisi karier UX research saat ini gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan juga sih dari Kak Gina, apakah dengan kenaikan pajak di Indonesia 12% di tahun depan akan semakin meningkatnya fenomena tech winter, dan apakah semakin sulit bersaing untuk melamar pekerjaan yang diinginkan gitu? Apakah dengan kenaikan pajak di Indonesia 12% tahun? Oke, akan semakin meningkatnya fenomena tech winter. Dan apakah semakin sulit bersaing untuk melamar pekerja yang diinginkan? Oke. Sebenarnya isu mengenai kenaikan pajak pasti akan mempengaruhi salary range dan nanti marketnya akan berubah jelas. Karena kenaikan di bawah 1% pun itu mempengaruhi company akan ngasih offering berapa ke kandidat gitu ya. Tapi terlepas dari pajak naik atau enggak pun, bubble startup dan tech winter ini masih berjalan dan kita nggak ada yang bisa ngepredik sampai sekarang tech winternya ini kapan summernya gitu. Karena winter terus ya, nggak pernah summer dan nggak tahu summernya kapan gitu, selalu suram dan salju gitu. Jadi apakah trennya ke depan akan terpengaruh? Sebenarnya tanpa pajak pun masih akan terpengaruh, nggak tahu sampai kapan gitu. Kemudian kan juga banyak faktor eksternal ya, kayak misalkan faktor peperangan itu mempengaruhi juga loh ke investor. Peperangan di beberapa negara mempengaruhi investor, kemudian ekonomi yang kurang stabil mempengaruhi juga daya belinya user terhadap layanan atau produk kita gitu kan. Kayak sesimpel kayak kemarin deh, faktor eksternal yang paling dominan kan pandemi ya. Itu kan orang-orang yang cenderung membeli sesuatu secara offline jadi secara online, itu kan salah satu faktor eksternal yang membuat tech company itu sempat melonjak drastis naik gitu. Tetapi di satu sisi mereka harus nge-lay off banyak orang. Kenapa? Karena ada beberapa linear produk yang itu sangat sulit untuk apa ya survive ketika pandemi. Hal-hal yang sifatnya secondary, kebutuhan secondary gitu ya, yang bukan di luar sandang pangan papan, itu tuh sulit untuk survive waktu pandemi karena mereka fokusnya adalah gimana caranya bisa sehat, rumah tetap ada, kemudian ya dia bisa survive dari pandemic situation ini. Mereka tidak berpikir untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif dan secondary gitu, lebih ke primary. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kalau dibilang pajak itu mempengaruhi, jelas iya, tetapi faktor besarnya itu lebih besarnya adalah di investor yang sudah mempunyai visi berbeda terhadap tech company gitu. Mereka udah nggak kayak dulu yang mementingkan user growth, tapi profitable atau enggak. Jadi begitu misalkan si satu startup ini tidak bisa nge-convince investornya kapan dia profitable, maka nggak lama investor itu akan meninggalkan. Ketika investor meninggalkan, tech company itu sulit banget survive karena mekanisme operasional company-nya adalah berdasarkan dari duit investor gitu. Oke. Ya, benar. Semoga menjawab ya Kak Gina atas pertanyaannya. Mungkin aku langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Nizar tentang tren UX research gitu. Yang mana kan saat ini juga lagi tren AI, terus habis itu juga teknologi artificial intelligence dan lain-lain. Nah, mungkin bagaimana sih perkembangan teknologi AI yang mempengaruhi karir UX gitu? Apakah berpengaruh atau seperti apa sih Kak Nizar? Oke, sebenarnya untuk tren AI itu sangat-sangat berlaku ya di semua posisi. Bahkan isunya adalah pada ketakutan juga nih bakal ngegantikan nih semua posisi kita digantikan dengan robot dan automation, machine learning dan lain-lain gitu kan. So far iya, trennya akan ke sana. Bahkan ada beberapa company yang melakukan efisiensi itu dengan mereka cenderung untuk subscribe pakai AI automation aja. Sekarang banyak banget company yang AI based daripada nge-hire satu human. Itu kenyataan yang pahit tapi emang terjadi gitu ya di
di kenyataan sekarang, kalau misalkan AI itu mungkin bisa lebih nge-cost efisiensikan perusahaan gitu. Tapi menurutku untuk dari bidang UX sendiri, itu masih sangat lama ya, sampai benar-benar digantikan 100% dengan automation dan robot. Cenderung harusnya kita yang bisa lebih memanfaatkan. Jadi UX researcher ini bisa dibantu sama AI dalam pekerjaannya sehingga mempermudah. Mungkin aku akan kasih contoh nih ya, contoh penggunaan AI sedikit aja gitu ya. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini salah satu tools yang dipakai di company gue di Pinhome. Kita punya penjualan rumah. Terus AI-nya di mana, Kak? Nah, jadi sebenarnya dia tuh bisa ngelihat apa yang diklik sama user setiap menitnya gitu. Dia nge-record screen-nya. Nah, dia bisa ngelihat tuh kursornya user kemana aja dalam satu website. Kemudian yang lebih kerennya lagi, di sini kita bisa lihat insight-nya dan dia bisa nge-generate insight otomatis. Ini di sebelah kiri ada session insight. Jadi dari setiap session yang dilakukan sama user, aktivitas yang dilakukan sama user, dia bisa nyimpulin. Oke, the user interested in finding rental house di beberapa wilayah. Nah, ini kan sebenarnya proses yang tadinya nggak bisa dilakukan secara automation. Kenapa? Karena si UX researcher-nya sendiri nih yang harus ngelakuin, gitu kan, ngolah, ngelihat pattern-nya. Nah, sekarang tuh kita bisa dibantu dengan hal ini. Tapi toleransi error-nya gimana, Kak? Oh, jelas. Nggak bisa kita rely on ini, terus copy paste ke reporting kita nggak bisa. Karena aku udah coba berkali-kali juga, AI itu masih butuh penyempurnaan. Karena human itu bisa lebih detail ngelihat observasi ketika ada human lainnya gitu kan. Jadi menurut aku tetap harus dianalisis lebih lanjut sama si usernya. Contoh Miro. Miro sekarang dia juga udah ada AI base-nya buat sebagai asisten. Sebentar. Oh, loadingnya agak lama. Oke, ini aku kasih contoh ya. Ceritanya aku lagi ngeriset nih orang-orang yang beli properti. Mereka consideration factor-nya beli properti apa aja. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngolah manual ya kita ngelihatnya satu-satu gitu kan. Findings-nya terus simpulin jadi apa. Sekarang bisa sesimpel kita blok ini. Kemudian di sini ada AI namanya Miro Assist, masih beta tapi pastinya nanti dia akan launch yang versi komprehensifnya. Kita bisa ngapain aja di sini. Misalkan kayak generate short overview. Jadi akan nyimpulin dari setiap sticky notes ini yang kita tempel gitu. Atau misalkan kita bisa cluster by keyword, nanti dia otomatis bisa ngasih result, nah langsung dipecah gitu. Topik-topiknya, oh ini tentang user consideration, ini tentang exclusive offering, ini tentang filter usage. Nah, kira-kira gitulah bentuk dari implementasi AI gitu ya, yang udah mulai perlahan dilakukan di beberapa industri ataupun company gitu. Wah, keren juga ya bantuan dari AI juga gitu ya, Kak Nizar. Tapi berarti walaupun udah disupport oleh AI, tetap harus ada penyempurnaan juga gitu ya dari segi tim product research-nya gitu ya, Kak Nizar ya. Ya, terutama menurut aku yang mungkin orang takut ya, oh berarti nanti UX digantikan. Menurut aku ada satu sisi yang belum bisa digantikan sama AI, adalah ketika kita sebagai UX researcher itu menginterview lawan bicara kita, ya itu user kita. Menurut aku human to human itu masih lebih bisa menyentuh dibandingkan robot to human. Karena mereka, walaupun ada beberapa tools sekarang, UT-nya itu udah nggak pakai orang. Jadi pakai kamera, kameranya bisa face detection, tahu ngapain aja, tahu apa yang mereka klik, terus kasih kesimpulan. Menurut kan beda ketika kamu ngobrol interview dengan manusia yang bisa empati dengan robot yang kamu nggak tahu mukanya gimana, kamu nggak tahu nada bicaranya seperti apa. Hal itu yang menurut aku masih sulit untuk digantikan. Sehingga posisi UX ini masih dibutuhkan. Oke, wah
Iya betul, human to human juga sih ya Kak Nizar. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk eh, perkembangan AI yang mempengaruhi karir UX, bisa langsung raise hand atau mungkin bisa langsung ditulis kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau semisal masih belum ada, mungkin aku lanjut, mungkin mau tanyain ke Kaniza juga, masih seputar tentang tren UX research yang saat ini gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengikuti perkembangan tren terbaru dalam UX research gitu sih Mas Nizar, agar nantinya kita tuh nggak ketinggalan juga gitu tentang tren UX saat ini gitu sih Mas. Oke, jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan mengikuti tren? Oke, yang pertama mungkin reference ya. Reference itu cukup penting menurut aku. Karena beberapa artikel, beberapa referensi, beberapa buku bahkan itu lumayan menggambarkan tren yang terjadi dan memproyeksikan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Kalau beberapa referensi yang biasa aku baca untuk things ya, karena aku tipikal yang agak susah kalau harus beli buku tebel-tebel terus baca pelan-pelan gitu. Aku lebih seneng yang artikel base yang dibikin sama siapapun bisa bikin, kayak Medium itu banyak banget. Kalian bisa subscribe topik UX atau produk secara keseluruhan, nanti dapat setiap bulan tuh yang menarik-menarik aku bacain, ada tren apa, eh, bahkan ada beberapa orang yang kayak memproyeksikan visual design trend gitu ya ke depannya 2025 apa gitu-gitu, banyak banget yang bisa dibaca gitu. NN Group juga masih menurut aku referensi yang old school, tapi mau nggak mau semua kiblatnya masih di sana gitu. Nielsen Norman Group, jadi banyak artikel, banyak teori theoretical juga yang bersumber dari situ. Kemudian community gitu ya. Ini komunitas-komunitas kayak Arigato nih sebenarnya ya berguna loh guys. Maksudnya satu untuk networking juga, sekaligus cari pengetahuan baru juga. Pun aku juga masih loh ikut komunitas-komunitas sharing session gratisan. Aku kayak, aduh kayaknya aku perlu nambah wawasan lagi nih ngeliat tren gitu kan. Yang terakhir aku pernah ikut sharing session apa namanya job UX role trennya di luar negeri. Which is itu aku belum mempelajari terlalu banyak, tapi ya even di kondisi aku pun aku masih ngerasa butuh banyak belajar gitu. Bagaimana ya kalau kerja UX di luar negeri, gimana bicara sama lawan bicara kita yang orangnya tuh rasnya banyak banget, mungkin bisa orang India, orang Amerika, orang Eropa, gimana beda nggak ya dengan cara ngobrol orang Indonesia? Nah itu kan sesuatu yang menarik dan perlu kita lihat gitu ya trennya. Apalagi kalau ibarat tadi ngelihat gaji, waduh kayaknya di Dubai gede banget gitu ya. 70 juta dalam sebulan, kayak sesuatu yang incredible untuk dilihat, tapi kan proses kesananya sangat sulit gitu kan. Networking juga kan di LinkedIn, kemudian di ya apa namanya beberapa channel misalkan Instagram apa segala macam, itu juga menurut aku penting. Dan kayak follow relevant influencer itu juga cukup works menurut aku. Ada beberapa influencer UX Indonesia yang cukup aku ikutin. Kalau kalian tahu Yol Sumitro, terus Budi Tanrim, product manager, eh, Boris Hasibuan, itu bisa kalian lihat. Tapi menurut aku influencer tuh ini ya personalized banget, nggak bisa sama. Jadi kayak ada yang ngelihat, aduh kayaknya gue nggak terlalu suka cara Yoel misalkan berdebat di Twitter atau apa, tapi misalkan ada yang ngelihat nggak apa-apa dia orangnya critical thinker banget atau segala macam. Jadi eh, itu personalized ya, sama kayak kalian ngefollow beberapa artis selebgram atau idola kalian gitu ya, pemain bola atau apa, itu kan sangat-sangat personal dan subjektif ya. Jadi menurut aku kalian cari karena kalian bisa mempelajari tren juga dan melihat dinamisme UX di situ. Ya itu sih kira-kira yang bisa jadiin kita tetap keep up to date sama tren yang ada sekarang, dan jangan kayak kayaknya kemarin bilangnya gaji UX langsung puluhan juta, padahal sebenarnya faktanya sekarang udah sulit gitu untuk mendapatkan gaji seperti itu tanpa level yang apa experience yang lama gitu. Oke,
Thank you banget nih Kak Nizar atas penjelasannya atau mungkin nge-share-nya juga tentang bagaimana sih caranya kita bisa ngikutin perkembangan tren di dunia UX. Salah satunya ikutin community, networking, terus habis itu juga ikutin kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin aku izin juga sih buat teman-teman salah satunya juga buat teman-teman bisa ikutin perkembangan tren. Di sini kita mau nawarin juga sih teman-teman juga bisa ketemu juga dengan Mas Nizar di sesi ini. Jadi teman-teman bisa dapetin sharing lebih banyak lagi dengan banyak orang lagi yang udah profesional di bidang UX research. Jadi nggak hanya ketemu dengan Mas Nizar aja, karena nanti juga ada Kak Dani juga sebagai UX research di Nafas, terus habis itu juga ada Kak Hafiza. Terus habis juga ada Kak Dirga, terus habis itu juga ada Kak Nizari juga yang akan ngisi di mini bootcamp Skillful, terus habis itu juga ada Kak Aldi UX Research di Halodoc dan ada Kak Kevin juga UX Research di Dana gitu. Jadi teman-teman bakalan sharing-sharing juga diberikan skill juga dengan kakak-kakak yang udah profesional di bidang UX Research dan salah satunya juga Kak Nizar juga akan membahas tentang fundamental UX Research tools apa dia yang lebih mendalam lagi yang nggak hanya singkat pertemuan 2 jam aja, tapi nanti akan ada 5 kali pertemuan yang akan membahas topik-topik tentang UX Research tools, terus habis itu juga kualitatif, kuantitatif UX Research yang tadi udah dijelasin oleh Kanizar juga, terus habis itu juga tentang sintesis data yang tadi juga udah disempat dijelasin oleh Kanizar juga, terus habis itu juga UX report yang mana tadi salah satu hard skill yang harus dimiliki oleh UX research, terus habis itu nanti juga akan membahas tentang persiapan karier UX research gitu. Jadi buat teman-teman yang hadir di sesi hari ini juga kita sebagai partnership dari Skillful juga teman-teman bisa banget ngikutin program ini yang juga salah satu mentornya adalah Kak Nizar. Bisa banget ngikutin program ini dan udah dibantu oleh Kak Wildan juga nanti di kolom komentar kode vouchernya juga buat teman-teman yang mau ikutin di kegiatan ini gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin aku lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang tadi mau ikut perkembangan tren selanjutnya yang tadi disebutin oleh Kanizar dan hard skill dan soft skillnya, itu boleh banget ikutin program mini bootcamp Kickstarter UX Research yang akan dilaksanakan oleh Skillful di bulan Mei gitu. Nah, nanti untuk kode vouchernya nanti bakalan dikirimin di kolom chat. Oke, aku masuk ke iya, oke. Mungkin dari Kaniza dulu ada yang mau ditanggapin dulu nggak buat teman-teman buat mungkin Oke, program iya. ini. Iya, jadi aku sebenarnya akan spesifik ngisi di materi analisis data ya. Kita akan belajar affinity mapping, which is itu salah satu hard skill point yang dibutuhkan sama researcher tadi aku jelasin. Affinity mapping, menganalisis data. Kebanyakan orang fokus sama kuantitatif data gitu kan. Padahal titik tersulitnya adalah mengolah data kualitatif. Gimana caranya dari kalimat orang verbal maupun hasil interview jadi sesuatu yang insightful itu sangat susah dan kayak butuh upscaling skill kalian. Jadi aku akan ngisi di situ. Kalau pengen tanya-tanya juga lebih lanjut, pengen lebih dalam lagi ngobrol sama aku juga bisa. Kalau ada yang dapat THR nanti mungkin bisa langsung Oke. karena dapat voucher ya. Mantap. Ya, sementara dapat voucher dulu aja deh. Dan nanti buat teman-teman juga yang masuk ke dalam top 10 final project itu juga dapat one-on-one mentoring juga dengan mentor juga gitu. Nanti juga berkesempatan one-on-one juga dengan Mas Nizar. Oke, aku langsung aja sih masuk ke pertanyaan selanjutnya, Mas Niza, tentang karir pet gitu. Di dunia UX research itu seperti apa sih? Apakah kita stagnan gitu di product research atau mungkin ada tingkatan-tingkatannya nggak sih, Mas, biasanya di UX research itu? Oke. Screen kok kelihatan ya. Sorry, kita balik ke slide lagi. Ya, kelihatan ya guys. Kelihatan. Oke, ini namanya UX leadership model yang buat David Serwin dan Justin McGuire. Sebenarnya nggak ada yang kaku juga. Sekali lagi tergantung company, tergantung bisnis model dan lain-lain, tergantung industri juga itu bisa beda leadership modelnya. Tapi ini Eko ambil dari satu reference dan coba untuk ngelihat ngasih tahu juga sebenarnya rasionalisasi yang terjadi sekarang. Seperti ideal prosesnya adalah kita mulai dari tactics.
Jadi yang full taktikal, full aksi gitu kan. Itu mulai dari UX researcher sampai web designer, interaction designer itu ada di posisi taktik gitu ya. Jadi mulai dari associate, kemudian uh, internship, nah itu masih di tactics gitu ya. Nah di proses ini nih sebenarnya peralihan gitu ya, dari mulai tactics doang, tapi sekarang udah mikirin proses, udah bisa presenting, udah bisa project management, udah bisa resourcing. Nah ini tuh sebenarnya mulai ke medior gitu ya. Dari junior ke medior nih udah dilatih untuk melakukan processing walaupun belum banyak gitu kan. Nah nanti sampai akhirnya di senior gitu kan. Masuk ke senior dan masuk ke UX lead gitu. Baru setelah proses ke dynamics gitu kan, yang udah bisa managing, problem solving, sampai ke selling, vision gitu, kayak bikin road mapping, kita mau ngapain ke depannya gitu kan. Itu udah masuk dari start dari associate director sampai ke director. Kemudian ke level strategi, itu ke principal, dan yang paling atasnya sebenarnya head of gitu ya. Nah, sebenarnya posisi ideal ini terjadi nggak sih di Indonesia? Sayangnya nggak semua. Makanya aku akan kasih rasionalisasi yang terjadi di current situation sekarang, bahkan sampai ke posisi UX lead itu sangat sulit gitu. Kenapa? Karena tadi aku bilang marketnya udah saturate, jadi yang dari mulai associate, junior level sampai ke senior tuh udah banyak banget. Sehingga peluang untuk sampai lead UX-nya itu persaingannya besar, dan banyak company yang akhirnya melakukan promotion freeze karena cost efficiency. Jadi nggak ada promosi, jadi nggak bisa naik, stagnan dalam beberapa tahun ke depan gitu. Sedangkan untuk sampai principal atau head itu jarang banget ada company, kecuali mungkin typical unicorn ya, kayak mungkin Tokopedia, Shopee itu mungkin ada level head, tapi sedikit banget kemungkinan di non unicorn atau company yang masih growth dari awal gitu. Jadi secara career path yang rasional sekarang masih bisa terjadi nggak sih? Iya, dari associate ke medior masih banyak banget yang bisa promote dalam waktu 1 sampai 2 tahun gitu. Kemudian mulai start dari medior ke senior, nah itu agak cukup lama sekarang trennya. Karena untuk sampai assign ke senior dengan job desk yang mereka udah harus bisa melakukan managerial level sedikit, itu sedikit gitu. Jadinya mungkin akan butuh waktu lebih lama. Aku ngelihatnya mungkin 2 sampai 3 tahun, atau bahkan ada yang sampai 5 tahun untuk bisa sampai level senior gitu. Jadi mungkin itu yang sangat relevan ya dengan karir UX sekarang. Tetapi kemungkinan besar ada beberapa role yang di mix gitu ya, atau dilebur. Jadinya mungkin nggak pure UX, tapi akan gabung dengan product design atau dengan product manager gitu. Oke, thank you banget nih Kak Nizar. Ini juga ada tanggapannya juga sih dari Kak Isma di chat. Ya, Saya nemunya company namanya nuntut company skill skill. sebagai master craft person, tapi salary beda tipis UMR. Wah, lebih mengalami deflasi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertanyaan penutup dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tentang career path di dunia UX research gitu, atau mungkin ada yang mau sharing juga nggak apa-apa. Kalau Oke, semisal, oh wait, Jasmine tuh. iya, silakan Kak Jasmine. Sebenarnya pengen bahas yang dibahas, ya pengen bahas yang sempat ngomongin Kak Niza di awal sesi ini kan, kalau seorang UX researcher itu harus mempertimbangkan sisi bisnisnya juga. Nah, sebenarnya tuh kalau kan kita tuh harus apa ya, tahu banyak domain, mau itu bisnis, tech, dan desain. Nah, sebenarnya kan itu, tapi itu juga kayak mirip-mirip kan sama PM. Nah, sebenarnya tuh yang membedakan PM, yang paling distintif antara PM dan UX research itu apa sih sebenarnya? Oke, nice question, Jasmine. Thank you for pertanyaan. Jadi apa sih perbedaan yang signifikan
antara PM sama seorang UX researcher. Kalau nantinya PM itu harus ngerti research, dan research juga harus ngerti product development gitu lah ya singkatan. Jadi distinction paling signifikan sebenarnya kalau UX itu recommendation based, kalau product manager itu decision maker. Bedanya di mana nih Kak? Oke, ketika UX menghasilkan report dan insight, dia hanya bisa sampai recommendation based. Dia nggak bisa nentuin. Dia nggak punya ranah atau job desk untuk menentukan, oke kita build fitur ini atau enggak. Kita cuma bisa kasih rekomendasi. Jadi ketika seorang UX dituntut untuk sampai decision making, sampai nentuin, oke, jadi kita harus decide nih fitur mana yang harus kita build, harus kita develop, terus jangka waktunya berapa lama. Itu bukan ranah UX lagi. Itu udah ranah product manager. Terus kok ada company yang punya requirement kayak gitu, seorang UX researcher tapi harus bisa decision making. Hati-hati. Itu berarti ya sebenarnya balik lagi ke kalian ya, kalau kalian menyanggupi scope itu ya berarti itu sebenarnya product manager. Tapi ya product manager yang harus bisa ngeriset aja sama ngedesain misalkan kayak gitu. Itu tergantung dari kalian. Kalau load kerjaannya menurut kalian masih sanggup untuk dijalanin dan masih passionate untuk end to end itu, ya nggak apa-apa, go ahead gitu. Tapi tentunya menurut aku dengan scope yang 2 scope besar dijadiin satu, range salary-nya pun akan beda. Benefit yang kalian akan dapetin harusnya beda karena tanggung jawab kalian besar. Tuh. Sisanya apa? Sisanya sebenarnya sama. PM juga riset kuan nggak? Iya, dia riset kuan. Analisis data gitu-gitu. Kadang-kadang yang nanganin UX, kadang-kadang PM. Kualitatif enggak. Kualitatif biasanya PM itu cuma ikut observasi aja, tapi mereka nggak pernah sampai harus turun ngobrol ke user. Jarang banget terjadi. Jadi menurut aku perbedaan paling mendasarnya adalah PM itu decision maker. Jadi apapun rekomendasi kita, sampai kita misalkan nuntut kayak, ini sebenarnya ini tuh fitur nggak perlu loh kita buat. Ada fitur lain yang sebenarnya lebih dibutuhkan sama user. Kita udah dengan se-convincing apapun cara kita, terus kita minta, udah jangan bikin fitur itu bukan scope seorang UX researcher atau product researcher. Karena pada akhirnya kalau kita lihat struktur organisasinya, ya, lihatin lagi struktur organisasinya. Nah di sini ya, kita bisa lihat kalau misalkan di squad itu yang paling atasnya adalah product manager, karena dia yang akan menentukan, dia akan decision maker-nya. Gitu. Pun mereka juga engineer pun akan menerima hal yang udah diketuk palu sama PM. PM udah bilang A, ya udah dia akan ngedevelop itu by code. Gitu loh. Jadi kalau misalkan engineer tiba-tiba bikin fitur gitu, nge-code fitur tidak based on planning yang udah berjalan sama PM ya, itu nggak akan terjadi juga. Karena decision-nya di product manager. Itu sih jadi pembeda utamanya. Dari Kak Jasmine, apakah cukup terjawab? Cukup banget, sangat insightful. Makasih, Kak. Oke. Sama satu lagi. Terus pertanyaannya, berarti apa namanya, PM harus menguasain semua knowledge-nya UX dan UX harus menguasain semua knowledge-nya PM. Jawabannya iya. Kalau ngeliat tren sekarang, UX yang terlalu spesifik, yang terlalu individualis, kayak ya udah ini ranah UX aja, bisnis nggak penting, prioritisasi nggak penting, itu sulit untuk surviving. Bahkan company nggak melihat itu sebagai employee yang potensial. Kenapa? Karena dia akan melihat UX yang adaptability tadi. Dia ngerti tentang product development pace, tapi dia juga ngerti kalau misalkan sedikit-sedikit teknikalnya gimana, atau bisnisnya menguntungkan atau enggak. Sama PM pun sama. PM yang nggak melek research, PM yang nggak melek tentang bisnis, apalagi PM yang tidak melek secara technicality itu able atau enggak, itu juga sulit untuk bertahan. Di pada titik ini aku ngerasa product team harus being generalis. Tidak bisa se-individualis atau se-idealis 5-10 tahun yang lalu yang semuanya spesifik, serba spesifik gitu.
Oke. Thank you banget nih Kaniza atas jawabannya juga dan Kak Jasmine atas pertanyaannya. Dan ini mungkin satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita ada pertanyaan tertutup juga akhir, yang mana di kolom komentar, yang mana yang nanya ini anonimus yang baru terjun di UI UX full time dan baru sebelumnya hanya seorang freelance. Mas Nizar mau tanya perihal dengan karier UI UX. Mas, tadi saya lihat perihal dengan salary yang Mas tampilkan itu, Mas, saya baru 3 bulan di tempat yang baru. Namun sekarang jadi UI UX full stack. Apakah etis untuk meminta naik salary sebelum probation, berhubung UI UX yang saya kerjakan cukup luas dan banyak? Menurut Mas, gimana pandangannya? Oke, ini udah spesifik ya bahas gaji. Oke, ini based on experience aku ya. Karena aku juga pernah ngalamin internship sampai probation, sampai akhirnya full time, sampai akhirnya pernah juga dalam momentum alhamdulillahnya kayak dalam setahun bisa naik level gitu. Sekali lagi, itu tergantung dari company, tergantung dari industri, nggak bisa disamain. Jadi kalau aku misalkan ngomong di perusahaan aku kayak gini loh, di perusahaan B itu bisa beda. Karena tergantung dari si level kalian, tergantung dari bisnis model, industri, revenue, dan lain banyak banget faktornya tadi aku kasih tahu. Nah, terus gimana sih? Oke, kalau by ethical, ini etik sebagai profesional ya, dan pengalaman aku. Kalau sebelum probation, jangan dulu untuk minta increase salary. Kenapa? Karena ya, kalau menurut aku probation itu adalah fase atau proses di mana kita nunjukin apa yang kita bisa kasih ke company. Gitu. Karena kalau misalkan sebenarnya banyak sih probation yang ya tend to be kan mereka sebenarnya akan lulus kecuali kayak separah itu atau misalkan ada kejadian yang cukup melanggar, biasanya probationnya nggak pas, tapi mostly pasti akan bisa tembus lah probationnya 3 bulan kan biasanya percobaan gitu. Nah itu karena maknanya dari percobaan ya company akan melihat apa yang bisa dikasih dulu dari seorang employee ini gitu. Dan menurut aku karena tren sekarang banyak banget promotion freeze, harus lebih bersabar sih. Ini emang pahit dirasain, tapi mau nggak mau dengan tech winter yang kayak gini harus lebih bersabar. Karena aku juga ngerasa di titik yang kayaknya gue harusnya udah bisa lebih dari ini, kayaknya gue harus bisa lebih tinggi dari ini atau naik level dan segala macam, tapi ngelihat market sekarang yang sesulit itu untuk bersaing, kita harus lebih bersabar. Kayak misalkan untuk increasing salary segala macam ya, satu faktornya menurutku tunjukin dulu apa yang kita bisa kasih, skill setnya, inisiatifnya, dinamiknya, karena itu menjadi acuan yang bisa memutuskan direct manager kamu siapapun itu, mau PM-nya kayak atau misalkan ada designer lead-nya segala macam, direct manager akan menentukan dan akan membela kira-kira layak nggak ini untuk di promotion. Harus punya rasionalisasi yang jelas. Misalkan kalian udah big inisiatif untuk ngelakuin co-creation, misalkan brainstorming, terus misalkan cukup ngasih ide-ide baru ke company, framework yang baru segala macam, menurut aku itu poin yang bisa dijadi pembela gitu loh. Direct manager kalian akan sanggup untuk membela ini kayaknya harus promotion deh gitu. Karena kalau kalian belum bisa menunjukkan, ya itu sangat sulit untuk dilakukan gitu. Makanya butuh waktu dan butuh kesabaran. Tapi menurut aku nggak bisa dikakuin setiap orang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena ada beberapa partner atau ex teman aku di company lama 1-2 tahun dia juga bisa bukan surviving, lebih ke promotion gitu, bisa increase dalam waktu 2 tahun. Tapi ada juga yang sampai 5 tahun masih lama gitu. Cuma aku mau disclaimer di sini, karena tren tech winternya ini masih panjang, kemungkinannya nggak tahu sampai kapan. Kemudian aku ngelihat pola, banyak company, mau dia yang baru growth ataupun yang udah lama berjalan, itu mulai stagnan dan melakukan promotion freeze. Gitu. Nggak akan ada promosi dalam nggak tahu jangka waktu berapa tahun. Kalaupun ada, sangat-sangat selektif, benar-benar dipilih banget. Nah, in order untuk winning the competition,
ya kompetisinya yang sehat ya, gontok-gontokannya yang sehat ya, by skill, by inisiatif. Kalian harus bisa upscaling, harus bisa ngeyakinin, harus convince gitu sih. Oke. Semoga Anonimus cukup terjawab ya atas jawabannya Kak Nizar yang cukup jelas banget gitu. Oke, mungkin aku langsung ke pertanyaan terakhir nih Mas Nizar, karena juga udah hampir pukul 5, takutnya teman-teman udah pada persiapan buka juga. Gorengannya udah habis Nah, ya. iya udah. Oke, kita masuk ke dalam tips dan trik mungkin untuk pesan-pesan teman-teman juga yang mungkin ingin menghadapi tantangan ke depannya untuk tetap peluang bekerja di dunia UX itu seperti apa sih, Mas, untuk bisa menghadapi tantangan tax winter, terus habis itu juga pesaing-pesaing yang bakalan semakin banyak banget, itu bagaimana, Mas? Oke, sip. Sebenarnya ini conclusion dari materi kita hari ini ya, teman-teman yang udah menunggu waktu war takjilnya jadi tertunda dan mungkin apa namanya waktu berbukanya jadi tertunda karena kita sesi ini gitu ya. Aku pengen ngasih conclusion biar ada value-nya nih, biar ada nilainya. Oke, kita ada masalah, terus apa solusinya? Jangan cuma ngelempar masalah tapi nggak ada solusinya gitu ya. Oke, aku akan ngasih beberapa tips and trick gitu ya. How to overcome current situation yang nggak pasti, kemudian nggak tahu gimana ke depannya, tapi at least kita bisa mengusahakan apa yang bisa kita lakukan gitu sekarang. Yang pertama, dari beberapa isu tadi, beberapa tren tadi, menurut aku, seorang UX itu harus bisa build self USP, unique selling point. Unique selling point itu apa? Jadi kalian harus punya nilai yang unik, yang bisa menjual diri kalian terhadap company, sehingga company tertarik sama kalian. Building your own USP. Jadi namanya unik nggak harus sama gitu loh. Oke, saya mau nge-hire kamu karena apa? Kamu punya kelebihan apa? Gitu. Jadi kalian harus building self USP dengan cara yaitu tadi upscaling skill, kemudian cari kalian tuh passionnya di mana, kemudian sharpening di apa diruncingkan skillnya itu bisa nge-build USP gitu. Kemudian upscale your skills jelas ya untuk menambah knowledge dan kayak misalkan metode, oh baru ngerti UT, aduh banyak banget nih metodenya. Nggak apa-apa, pelajarin aja, upscaling aja. Terus menerus karena semakin banyak metode yang kalian punya atau kalian tahu itu berarti kan company melihat kamu cukup adaptable dengan situasi gitu kan. Kemudian cross expertise knowledge yang aku bilang, sekarang kita harus being generalis gitu. Jangan being individualis ataupun pengennya spesifik di UX aja, udah nggak pikirin desain, udah nggak pikirin prioritization PM dan segala macam. Minimal kita harus pelajarin surfacing-nya, ilmu-ilmu dasarnya gitu ya yang di atas permukaan, sehingga ketika kita contribute, kita collaborate sama PM pun kita ngerti apa yang mereka kerjakan dan PM juga ngerti apa yang kita ngerjakan. Jadi kita bisa saling ngerti dan bisa saling kolaboratif lebih cepat dan lebih efisien. Karena itu yang dipengenin company dengan cost efficiency sekarang. Terus being dynamic, jangan tertutup sama knowledge baru, metode-metode baru, selalu curious, selalu penasaran dengan metode-metode baru, dinamis, jangan kaku gitu ya. Karena ya mungkin ada beberapa masalah yang harus di-solving dengan metode ini, ada beberapa masalah yang harus di-solving dengan tidak cukup dengan UT gitu. Jadi jangan selalu fokus ke UT, perkuat dan perbesar gitu. Mulai ke market research karena ada beberapa ketentuan nih ke depannya, trennya product research itu harus bisa semuanya. Jadi trennya ada ke CX, customer experience, end to end. Market research bisa, digital experience research juga bisa. Jadi ketika kalau biasanya UX researcher kliennya cuma PM, kemungkinan kebesarnya ke depannya product researcher atau UX itu kliennya akan marketing atau business team. Kita ada campaign nih, bisa nggak testing? Kita ada brand sensitive measurement nih, pengen keluarin produk, pengen tahu harganya, tolong riset, bikin online survey. Nah, itu akan trennya ke depan, pelajarin lebih wide lagi. Research itu besar. Ada market research, ada digital experience, customer experience, bahkan service design. Nggak ada salahnya untuk mencoba karena kita anticipate kemungkinan role-role ini akan tren dan kemungkinan jadi set skill yang harus diperlukan seorang UX. Kemudian up to date the trends, tadi aku udah kasih tips and triknya ya, gimana caranya up to date sama trend. Yang terakhir, being opportunist gitu ya.
Mungkin kayak, aduh aku pengen ke startup dengan idealnya aku harus gaji sekian. Sorry to say dengan market yang seperti sekarang kita harus being opportunist. Kalau kalian mau seidealis itu kalian harus bersabar. Jadi pilihannya itu. Kalau kalian melihat momentum, being opportunist, ada kesempatan, masuk masuk dulu. Walaupun kalian nggak tahu nanti gimana job desk segala macam, coba aja dulu. Tapi kalau kalian being idealist, pengen perusahaan unicorn, pengen yang gajinya segini sekian, ya udah, kalian harus keep patient sama perjalanan karir path kalian, harus lebih sabar karena polanya akan lebih lamban daripada 5-10 tahun ke belakang. Akan lebih lamban, akan lebih lama, dan akan lebih terjal. Tapi ya itu challenge yang harus kita hadapin gitu in order untuk survive. Itu sih paling tips and trick dari aku. Jadi secara conclusion, aku being realistic. Aku nggak optimistik banget, nggak hyper pesimistik juga. Itu masih ada celahnya, masih ada. Even kita katanya akan digantikan dengan AI, masih ada kok beberapa hal yang bisa kita sentuh dengan human gitu. Karena ya human itu by feeling gitu kan. Tetap human itu akan ngasih perasaan ke orang lain ketika lawan bicara, terutama di UX, being empathy. Human to human itu masih lebih fokus menurut aku. Jadi aku nggak bilang ini pesimis juga, jadi bikin ya jadi males kah ke UX, kayaknya gajinya nggak sesuai ekspektasi di awal yang kayak dulu. Nggak juga. Kita being realistic dengan angka-angka tadi, dengan insight-insight tadi, how to overcome-nya, sehingga kedepannya kita bisa lebih aware gitu ya terhadap perubahan dan juga relevan dengan keadaan. Sampai nanti mungkin ketika tech winter-nya selesai, ketika kondisi ekonomi lebih stable, mungkin perlahan startup dan tech company bisa lebih survive lagi dan lebih sehat lagi. Bahkan mungkin ngambil tren 5-10 tahun ke depan. Dan yang terakhir, menurut aku terbuka dengan lapangan kerja yang ada, jangan fokus ke startup dan tech company aja. Karena sekarang corporate udah mulai digitalisasi, government udah bikin, itu ya banyak, Jakarta ada, Jawa Barat ada digital service gitu kan. Coba untuk ngelihat tren seperti itu, masuk ke dalamnya, implement apa yang kita bisa lakukan, tapi selebihnya ya itu balik lagi ya. Menurut aku role pekerjaan rezeki itu udah ada subsetnya masing-masing, udah ada jatahnya masing-masing. Jadi kita cuma bisa mencoba, selebihnya itu tergantung dari rezeki masing-masing. Jadi jangan putus asa lah untuk masalah ini. Oke. Wah, thank you banget nih Kak Nizar atas masukannya juga, terus habis itu juga tips dan trik juga optimisnya juga membuat semangat buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia UX research gitu. Nah, mungkin aku mau ngucapin thank you juga buat teman-teman yang aktif banget di sesi pada sore hari ini. Karena mungkin kita juga udah di jam 5 juga. Thank you juga buat Kak Nizar atas penyampaian materi dan sharing sessionnya atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kita sampaikan ke Mas Nizar. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin dari aku bakalan menyimpulkan atas penjelasan-penjelasan Mas Nizar yang udah tadi dijelaskan, yang mana yang tadi kita menjelaskan di awal tentang pengenalan karir, tentang struktur organisasi di perusahaan-perusahaan, terus habis itu juga posisi yang setara dengan UX research itu seperti apa sih, dan bagaimana prospek karir di bidang UX research yang saat ini gitu. Nah, di poin itu kita juga bisa ngambil bahwasanya UX research itu kita provide kebutuhan user gitu, bukan keinginan user gitu sih. Jadi kalau kita sebagai UX research yang baik ke depannya itu kita mengambil atau mungkin kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan sisi usernya, bukan dari segi keinginan user itu seperti apa. Selanjutnya juga kita ngelihat menjawab mitos atau fakta tentang background non IT yang bisa berpeluang besar bekerja di bidang UX research, terus habis itu juga main job desk UX research untuk melakukan testing fitur, salary UX itu bisa puluhan juta nggak sih? Terus habis itu juga tidak semua feedback dari user itu perlu didengarkan atau diimplementasikan. Nah, tadi juga udah dijelaskan juga oleh Mas Nizar tentang soft skill dan hard skill apa saja yang
dibutuhkan oleh seorang UX. Yang pertama soft skill-nya adalah komunikasi, terus habis itu juga empathy, terus habis itu juga critical thinking, terus habis itu juga rasa penasaran. Jadi soft skill rasa penasaran itu juga penting banget buat teman-teman bisa update skill, terus habis itu juga adaptability. Nah, selanjutnya juga hard skill apa aja sih yang teman-teman harus milikin? Yang pertama adalah user research, terus habis itu juga data analyst, terus habis itu juga data visual, terus habis itu juga report crafting, dan affinity mapping. Nah, terkait bagaimana sih perkembangan teknologi AI yang mempengaruhi karier UX. Jadi teman-teman tadi udah Mas Niza sampaikan tentang AI itu cukup membantu juga tentang kerja UX research gitu, dan tapi AI itu juga nggak lebih unggul gitu sih ketimbang UX research yang salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mas Nizar, yaitu human to human. Jadi manusia to manusia. Jadi AI itu masih belum bisa menggantikan sisi hal itu kalau semisal melakukan interview atau mungkin melakukan riset secara langsung seperti itu. Nah, selanjutnya juga menjelaskan tentang perkembangan tren terbaru dalam UX. Jadi bagaimana caranya kita bisa LinkedIn connection itu juga penting banget. Jadi buat teman-teman selain boleh banget kirim LinkedIn-nya teman-teman di WhatsApp grupnya Arigato. Jadi nanti kita bisa langsung koneksi sama-sama teman-teman peminat UX Research, terus habis itu juga referensi materi atau mungkin skill, NN Group, atau mungkin Medium, community, terus habis itu juga networking, follow relevant influencer seperti KOL dan lain-lain, atau mungkin Instagramnya atau mungkin LinkedIn-nya Mas Nizar, terus habis itu juga menjelaskan tentang career path yang tersedia untuk UX Research, mulai dari associate, medium, terus habis itu juga senior, terus habis itu juga UX lead, terus habis itu juga VP Consumer Insight. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita juga harus bisa melihat kondisi tren market riset yang mana saat ini lagi tech winter juga gitu. Nah, terus habis itu juga tentang bagaimana sih caranya kita bisa menghadapi tantangan ke depan untuk tetap berpeluang bekerja di dunia UX. Yang pertama kita memiliki unique selling point. Apakah kita udah punya harga jual yang unik gitu untuk kita bisa tawarkan di perusahaan-perusahaan, terus habis itu juga bisa upscale your skill, cost up expertise, knowledge, terus habis itu juga being dynamic, generalist, product researcher, ke networking itu juga sangat penting banget, up to date to trends, dan yang terakhir adalah being opportunities atau realistis juga, yang tadi kita juga jangan terlalu optimis juga tapi juga jangan terlalu pesimis juga gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang mungkin bisa aku simpulkan. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di sesi sore hari ini juga. Sorry banget mengganggu waktu teman-teman. Dan thank you juga buat Mas Nizar yang udah sempatkan sharing banyak banget tentang pesan-pesan dan mungkin rahasia-rahasia juga tentang dunia UX Research. Mungkin dari aku itu aja. Thank you juga ya Mas Nizar atas penyampaiannya. Thank you banget Mas Nizar. Dan thank you juga buat semuanya. Selamat sore, selamat persiapan untuk war takjilnya. Atau mungkin ini lagi war juga gitu.